menjadi umpan meriam dalam buku. Saya terikat pada sistem pencocokan wanita yang kejam, hanya untuk menggertak pahlawan wanita, dan membiarkan 4 bersaudara berhasil menggosok diri mereka sendiri, untuk kembali ke dunia asli. Tetapi ketika saya memiliki wajah yang mirip dengan seorang ibu yang cantik, saat mengetuk pintu villa, tapi saya tidak ingin semua orang mendengar saya. Saat ini, seorang pria tampan yang tingginya minimal 1,85 meter, muncul di depanku. Wow, ini pasti kakakku. Kakak laki-laki tertua saya juga terlalu tampan. Pantas saja presiden yang mendominasi dalam novel tersebut. Itu bisa membuat orang terpesona sampai mati. Saya benci mengapa saya adalah saudara perempuannya sendiri seperti ini. Saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berpikir tentang melakukan hal-hal buruk tentang dia. Apa itu? Du Jiangyu mendengarkan suara wanita aneh ini. Ada beberapa keraguan. Pintu masuk ke villa, hanya dia. Penjaga keamanan mengikuti gadis kecil di depannya. Mungkinkah dia sedang berbicara, tapi mulutnya tidak pernah bergerak. Du Jiangyu menatapku dan mengerutkan kening. Saya sedikit panik. Apa yang terjadi? Mungkinkah saya memiliki wajah yang persis seperti ibu saya? Belum bisa menjelaskan masalahnya. Sulit untuk menjadi begitu kuat sebagai putri palsu. Ini sangat besar sehingga saya baru saja muncul. Kakak laki-laki tertua saya akan membunuh saya untuknya. Ya Tuhan, aku tidak bisa seberuntung itu. Melihat perubahan seketika di wajah gadis itu, Lu Jiangyu punya jawaban di dalam hatinya. Benar-benar gadis kecil ini yang berbicara. Atau lebih tepatnya, suara gadis kecil ini. Dia menyapa Satpam, bawa aku dan berjalan ke arah villa keluarga Lu. Anda baru saja memberitahu Satpam bahwa Anda adalah wanita muda dari keluarga Lu. Aku mengangguk dengan penuh semangat. Bermimpi padaku bahwa aku adalah saudara perempuanmu. Aku akan berada sebelum aku mati kelaparan. Saya menemukan pintunya. Saya melihat ke dalam lingkungan yang menakjubkan, sambil mengecilkan bagian dalam cangkir teh susu dengan kuat. Potongan mutiara terakhir. Bermimpi tentang itu. Saya bermimpi bahwa saya benar-benar datang ke pintu. Kebetulan terlihat seperti ibunya. Akan ada dewa seperti itu. Hal-hal aneh, tapi dia bisa mendengar hati gadis kecil itu. Sesuatu yang ajaib tampaknya sedang terjadi. Ini juga tidak begitu aneh. Setiap hari Minggu adalah hari bagi keluarga Lu untuk berkumpul. Selain anak ketiga dari keluarga Lu yang masih syuting di luar negeri, dan anak kedua dari keluarga Lu yang juga sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Anggota keluarga Lu lainnya ada di rumah. Sekelompok dari mereka duduk atau berdiri di halaman untuk barbeque. Ketika saya menerima telepon dari Satpam, orang-orang merasa bahwa rumah mereka telah tersentuh. Saudara Ba berkata bahwa dia datang dengan pembohong. Saya akan menelepon polisi sekarang. Bahkan keluarga kami berani menyentuh porselen. Beri dia pelajaran. Lihat Lu Jia Laosi. Lu Jiangyuan memegang ponselnya dan menekan 110. Cukup tekan konfirmasi di akhir. Lu Fu mengerutkan alisnya dan menunggu lebih dulu. Penjaga keamanan mengatakan dia masih seorang gadis remaja. Mungkin ada sesuatu yang menyedihkan. Bahkan jika dia mengalami kesulitan, dia juga tidak bisa berpura-pura menjadi saudara perempuanku. Adikku adalah satu-satunya yang adalah si Rou. Dia adalah saudara perempuan terbaik. Siapa yang berani menyamar sebagai dia, aku akan membunuhnya. Keluarga Lu memiliki 4 putra. Hanya seorang putri Lu Xirou. Lu Xirou berdiri di samping Lu Mu. Wen Yan lebih memperhatikan pendaratan Jiang Yuan. Kakak keempat juga merupakan saudara terbaik. Luar biasa dipuji oleh saudara perempuan saya. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki terbaik. Lu Jiangyuan dengan bangga pamer kepada saudara-saudara lainnya. Setelah melihat sekeliling, saya ingat bahwa saudara-saudara lain tidak ada di sana. Ada sedikit kekecewaan. Berbalik untuk bersumpah kepada Lu Xirou dan berkata, Xirou, Anda dapat yakin, tunggu pembohong itu datang. Saya yakin saya akan memarahi dan menangis pada orang tuanya. Saya membawanya ke sini. Suara Lu Jiangyu terdengar di halaman. Semua orang melihat ke arahnya. Lebih tepatnya, itu melihat ke arah saya di belakangnya. Saya masih mengeluh di dalam hati saya. Kamu layak menjadi orang terkaya dalam keluarga. Halaman ini lebih baik daripada yang baru saja saya lewati. Sesuatu yang sangat harum. Itu barbeque yang mereka tempati. Makan Wu barbeque. Saya tidak bisa mengendalikan air liur saya. Saya akan makan. Aku akan makan daging. Saya akan makan sayuran. Aku akan makan apapun yang aku bisa. Ayah Lu, Ibu Lu, dan Lu Jiangyuan semuanya memiliki gaya yang sama. Penampilan aneh. Apa itu? Kakak tertua. Gadis kecil di belakangnya tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Mengapa Anda begitu menggaruk telinga Anda? Lu Jiangyu sudah mendengarkan sepanjang jalan. Beradaptasi dengan baik. Saya mendengar dia mengatakan dia lapar. Lihat tubuhnya yang kurus lagi. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, kamu masuk dulu untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Lebih lanjut tentang itu nanti. Wow, kakak laki-laki saya benar-benar memahami saya dengan sangat baik. Saya juga tahu bahwa saya akan membicarakan hal-hal lain setelah saya makan kenyang. Kakak, aku paling mencintaimu. Saya mengangkat spanduk untuk kakak laki-laki tertua saya. Sudut mulut Lu Jiangyu bengkok. Sepertinya menyenangkan memiliki saudara perempuan yang membosankan. Terima kasih, kakak. Terima kasih. Saya sudah selesai.
melompat ke arah barbeque. Di antara 3 anggota keluarga Lu Jiangyuan adalah orang pertama yang kembali sadar. Dia bahkan tidak repot-repot mengambil beberapa langkah. Langsung menopang satu tangan di atas meja, membalik meja, lari ke saya, membungkuk dan menatap wajahku. Bu, datang dan lihat wajahnya. Wajahnya mirip dengan wajahmu. Ini seperti ketika Anda masih muda, dan matanya kelihatannya sangat mirip dengan mata ayah. Ini seperti menggali mata ayah dari wajahnya. Aku akan pergi. Apakah semua pembohong tahun-tahun ini begitu putus asa dan begitu profesional? Ini sebelum menipu orang. Saya pikir seluruh tampilannya sangat alami. Ini akan menghabiskan banyak uang. Jika ini tidak membodohi kita, dibantah, ini adalah kerugian besar. Saya memasukkan 2 tusuk sate domba ke dalam mulut saya sekaligus. Saya tidak bisa berbicara, melotot ke arah Lu Jiangyuan dengan mata terbelalak. Ini pasti saudara laki-laki keempat saya, meskipun dia juga tampan, tapi dia tidak imut sama sekali. HMPH juga mengatakan bahwa saya menjalani operasi plastik. Dokter mana yang memiliki keterampilan yang begitu baik akhir-akhir ini? Kamu bisa membuatku terlihat sangat baik. Katakan jika saya punya uang untuk operasi plastik, saya tidak perlu mengambil risiko datang kepada Anda. Saatnya menjadi pasangan wanita yang kejam ini. Anda tahu, dalam aslinya, saya pasangan wanita yang kejam. Pada akhirnya, dia meninggal dengan kematian yang cukup menyedihkan. Dirancang oleh pahlawan wanita untuk membuat keluarga jijik. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak ingin melihatku. Kirim saya ke luar negeri. Pada akhirnya, dia meninggal secara tragis di jalanan negara asing. Orang tua mengangguk, tapi dia terlihat sangat tampan. Tentu tidak ada ahli bedah kosmetik yang bisa melakukannya. Secara kebetulan, Du Fu juga berpikir demikian. Istrinya adalah yang paling cantik. Ahli bedah plastik tidak bisa membuatnya terlihat seperti dia. Jadi itu berarti wajah ini secara alami seperti ini. Saya benar-benar lapar, sangat lapar. Sebelum datang ke rumah ini, saya sudah berkeliaran selama setengah bulan. Dia juga sakit selama seminggu sebelum dia meninggal. Sekilas, saya memiliki kelezatan seperti barbeque. Tidak bisa berhenti sama sekali. Yang lain bahkan memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Melihat reinkarnasi hantu kelaparan ini, saya tidak tahan untuk menyela. Anda makan perlahan. Mulailah dengan segelas air. Ibu Meng berjalan ke arahku dengan segelas air. Wajahnya penuh kekhawatiran. Sudah lama sekali aku tidak makan. Ini tiba-tiba makan begitu banyak barbeque. Apakah akan ada sesuatu yang buruk bagi tubuh gadis kecil ini? Dia masih mengenakan pakaian kotor. Saya tidak tahu di mana harus mengaitkannya. Di bahu pakaian saya, sebuah lubang besar pecah, kurus di sekujur tubuh. Saya tidak tahu apakah saya bisa menahan 2 kati daging. Betapa sulitnya sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya merasa seperti ada sesuatu yang menahan saya bersama. Tidak nyaman untuk bergerak. Wow, apakah ini ibuku? Ibuku sangat cantik. Pantas saja aku sangat tampan. Ternyata saya benar-benar mewarisi kualitas baik ibu saya sepenuhnya. Ibuku sangat lembut. Masih tidak yakin saya putrinya. Sangat peduli padaku. Ibuku pasti ibu yang sangat baik. Saya mengisi mulut saya dengan makanan lain. Speechless. Itu hanya bisa mengeluarkan suara hemhu. Menatap Lu Mu dengan mata cerah. Mu sedikit membungkuk. Saya tidak tahu mengapa, meskipun suara anak akan terdengar, tapi anak laki-laki ini berbicara dengan sangat baik. Ini benar-benar membanggakan. Setelah melahapnya seperti ini selama setengah jam, saya merasa seperti saya bisa makan lagi. Ibu Lu khawatir aku akan mematahkannya. Memaksa saya untuk beristirahat. Keluarga kembali ke ruang tamu, mulai bisnis. Lu Shirou juga mengikuti. Sejak dia muncul, Lu Shirou merasa bahwa dia ditinggalkan oleh keluarganya. Dari sudut yang tidak dapat Anda lihat, dia diam-diam meliriknya. Matanya penuh dengan suara. Kamu bilang kamu putriku. Saya memberitahu Lu Jiangyu apa yang saya katakan. Diulangi kepada yang lain. Jika Anda tidak percaya saya pikir Anda bisa membawa saya untuk tes paternitas. Saya cegukan. Jangkau dan pegang rambut Anda dengan santai. Dia menjambak segenggam rambut dan turun. Serahkan kepada ibu jalan terdekatku. Sepertinya anemia. Saya masih takut sakit. Anda tidak perlu mengambil darah saya untuk tes paternitas. Tapi rambut bisa diberikan kepada Anda. Tubuhku terlalu lemah. Saya baru berusia 15 tahun. Mengapa saya kehilangan rambut saya? Begitu banyak rambut bisa rontok hanya dengan awal. Saya tidak ingin botak muda. Twilight mengangguk. Benar-benar kosong. Saya bisa kehilangan begitu banyak rambut sekaligus. Gadis kecil ini sedikit menyedihkan. Fu Jiangyu mengerutkan alisnya. Gadis kecil itu masih muda. Mengapa dia bisa kehilangan rambutnya seperti ini? Ini botak. Saya tidak tahu apakah gadis kecil itu bisa terbiasa dengan itu. Kenakan wig setiap hari. Apakah Anda ingin seseorang dari departemen di perusahaan keluar?
keluar khusus untuk pergi ke penelitian. Cara membuat wig yang lebih ringan. Biarkan dia memakainya di musim panas dan tidak merasa pengap di kulit kepalanya. Orang tua saya mengambil segenggam rambut saya. Dia mengusap kepalaku dalam kesusahan. Anak Anda tidak tahu bagaimana cara bergerak dengan ringan. Kulit ini seharusnya menyakitkan. Tes paternitas pasti dilakukan. Bukan karena mereka percaya apa yang dia katakan. Penampilan gadis itu benar-benar terlalu mirip dengannya. Dan dia tidak bisa mengatakan. Ketika saya melihatnya, selalu ada sesuatu yang aneh di hatiku. Ruth menggigit bibirnya dengan lembut. Duduk di ujung paling dekat. Tidak ada suara. Tangannya mencengkeram erat di ujung gaunnya. Tenden ringan di punggung tangan untuk menghindari garis. Tidak lega, hanya itu yang perlu dikatakan. Yang harus Anda lakukan adalah menunggu hasil tes paternitas. Tenangkan aku. Saat itulah saya teringat seseorang yang telah saya abaikan. Pahlawan wanita buku. Saya belum melihatnya dengan baik. Aku meminum teh yang menghilang yang diberikan ibuku kepadaku. Bersandar dengan nyaman di sandaran sofa. Lihatlah Ruth. Ini adalah pahlawan wanita dari buku ini. Ini benar-benar seperti pahlawan wanita. Cantik tapi masih sedikit lebih buruk dariku. Saya sangat mirip dengan ibu saya. Tunggu aku makan dan minum dengan baik. Ini pasti lebih baik darinya. Jauh lebih baik. Tapi pahlawan wanita ini cukup tertahankan. Terlihat, ini tidak seperti teratai putih di novel lain. Saya tidak bisa menahan napas dan datang ke rumah ini begitu lama. Pahlawan wanita itu belum mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang dilakukan. Artinya, dia diam-diam memelototi saya beberapa kali. Pantas saja dia bisa menjadi pahlawan wanita. Semakin banyak keempat anggota keluarga Lu mendengarkan, semakin aneh mereka. Sungguh pahlawan wanita. Apakah ini berakting dalam serial TV atau menulis novel? Tapi, keluarga Lu merasa ada kalimat yang dia katakan dengan sangat benar. Adalah setelah dia dewasa, dia pasti akan terlihat lebih baik dari Lucy Rowe. Lucy Rowe sama sekali tidak terlihat seperti ibunya. Tapi itu juga tampan. Itu adalah jenis temperamen di tubuh. Saya selalu merasa tidak pada tempatnya dengan keluarga mereka. Ketika saya memikirkan Lucy Rowe, Lu Jiangyuan memikirkan pertanyaan lain. Ibu dan ayah, Anda seharusnya tidak bisa. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak anak perempuan yang saya lahirkan. Jika gadis kecil ini adalah putrimu, apa yang terjadi dengan kelembutan sutra itu? Dia tidak mungkin salah. Baru saja terpikir olehnya pertanyaan itu. Penasaran untuk bertanya. Tidak ada pikiran lain, tapi mereka tidak menyadarinya. Begitu dia mengatakan itu, Lucy Rowe menatapnya dengan tajam. Kalau saja mata bisa membunuh, yang baru saja dia lihat, Anda bisa membunuhnya secara langsung. Wow, kakak keempat sudah selesai. Dia menyinggung pahlawan wanita. Dan begitulah dia. Saya tidak tahu apakah saya mengatakan hal semacam ini dengan punggung menghadap pahlawan wanita. Pahlawan wanita adalah orang yang pelit. Dengarkan dia mengatakan ini. Saya yakin saya akan membencinya sampai mati. Ngomong-ngomong, saya ingat, dalam plot asli, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk pulang. Saudara keempat dibunuh oleh pahlawan wanita. Aku akan pulang lebih awal. Saudara keempat terbunuh terlebih dahulu. Dia akan dibunuh. Mungkin karena dia mengatakannya sekarang. Kalau tidak, saya akan mengikuti saudara keempat dengan cermat akhir-akhir ini. Ketika saya melihat pahlawan wanita membawakan susu untuk saudara laki-laki keempat, saya dengan cepat mengambil susu dan meminumnya sendiri. Dengan cara ini, saudara keempat tidak akan memiliki alergi susu dan hampir menutup telepon. Saya mendengar saya mengatakan bahwa Nu Jiangyuan akan dirugikan oleh Lucy Rowe. Orang-orang hanya berpikir itu sedikit aneh, tapi saya tidak menganggapnya terlalu serius. Mereka semua tahu itu. Di seluruh keluarga Lu, Lucy Rowe dan Lu Jiangyuan seumuran. Hubungan antara keduanya adalah yang terbaik. Selain itu, Lu Jiangyuan tidak mengatakan apa-apa yang tidak bisa dikatakan. Ini hanya masalah menimbulkan beberapa keraguan. Itu saja. Sutra yang masuk akal seperti itu tidak akan menyimpan dendam. Namun, ketika saya mendengar bahwa saya alergi terhadap susu, saya hampir menutup telepon. Ekspresi keempat anggota keluarga Lu semuanya menjadi serius. Dia baru saja kembali ke rumah Lu. Seharusnya tidak ada cara untuk mengetahui bahwa orang Lujiang alergi terhadap susu. Tapi dia bisa tahu. Mungkinkah saya memimpikannya lagi? Itu tidak mungkin benar. Lucy Rowe memperhatikan bahwa ekspresi semua orang sangat aneh. Saya marah sampai mati. Orang-orang ini seharusnya tidak. Itu benar. Karena seorang pengemis yang muncul entah dari mana. Saya curiga dia bukan Lu, putri dari keluarga. Orang-orang itu juga berani berbohong padanya dan mengatakan bahwa pengemis ini pasti tidak akan hidup selama beberapa hari. Tapi di depan Anda, dia muncul di depan keluarganya dengan sangat penuh semangat. Apa yang terjadi lagi? Dia mengambil teh di atas meja, menyesap. Setelah menstabilkan suasana hati Anda, berkata dengan lembut kepada ibu dan ayah, jika ragu aku bukan putrimu, saya juga bisa pergi untuk tes paternitas bersamanya. Tidak peduli apa hasil akhirnya, kalian semua adalah anggota keluarga favorit saya. Saya mengeluh di dalam hati saya lagi. Tidak heran dalam novel, keluarga Lu mengenali putri kandung saya. Itu masih lebih baik untuknya daripada untukku. Lihat betapa dia berpura-pura masuk akal. Jelas, saya baru saja mendengar saudara keempat mengatakan bahwa dia bukan anaknya sendiri.
Saya sangat membencinya sehingga saya ingin membunuh saudara keempat. Ini akan dapat mengatakan hal-hal seperti itu dengan sangat lembut dan lembut. Tapi dia seharusnya tidak berpikir dia mengatakan itu. Keluarga Lu merasa kasihan padanya. Saya tidak akan membawanya untuk tes paternitas. Tidak, saya harus mencari cara. Sudut mulutku berkedut. Ada cara. Saya tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah Rusero. Tanpa diduga, dia mengulurkan tangannya. Tarik rambut Ruth, gerakanku yang tiba-tiba mengejutkan Ruth. Sedikit sakit juga. Dia tidak bisa menyembunyikan emosinya. Lihat aku dengan marah, dasar orang gila. Apa yang kau lakukan? Saya cemberut. Dengan wajah penuh keluhan, dia mengangkat rambut di tangannya. Saya mendengar dari mereka bahwa mereka akan membawa Anda untuk tes paternitas juga. Saya khawatir mereka akan merokok sepatu Anda. Kamu akan menyakitiku. Saya hanya ingin memberi mereka rambut Anda. Tidak ada salahnya seperti itu. Tidak sakit ketika saya baru saja menarik rambut saya. Berbicara dan berbicara. Suaraku penuh tangisan, penuh rasa bersalah. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Maafkan saya. Dengan penampilan yang sudah menyedihkan, hati Lu Jia tertekan. Rambutnya ditarik. Sakit. Untuk masalah ini, saya dimarahi dan meminta maaf. Ayah Lu dan ibu Lu merasa bahwa tes paternitas ini adalah dengan cara, yuk lakukan, tunggu hasil tes paternitas. Ayah Lu dan ibu Lu menjaga saya. Ketika saya kenyang dengan makanan dan minuman, saya ingin tidur. Saya menemukan tempat di sofa, berbaring di atasnya. Tutup mata Anda. Tidur nyenyak. Lu Laosi menyaksikan dengan takjub. Kakak, kamu iri padanya karena kualitas tidurnya. Itu juga terlalu kuat. Lebih baik dari anjing. Terakhir kali saya menonton video langsung itu. Butuh beberapa detik lagi bagi anjing itu untuk tertidur. Dia bahkan tidak membutuhkan sedetik pun. Lu Sirowu mendengarkan di sampingnya. Saya mencibir di dalam hati. Bukankah itu serendah anjing? Di permukaan, dia tampak prihatin. Bu, dia baru saja tertidur. Saya khawatir saya akan masuk angin. Saya naik ke atas dan mengambil selimut dan turun untuk menutupinya. Saat dia berbicara, dia berdiri dan naik ke atas. Setelah beberapa saat, dia tidak hanya memeluk selimut dan turun. Dia juga menurunkan 2 set pakaiannya sendiri. Melihat orang lain melihat pakaian yang dia letakkan di sebelahnya, dia tersenyum malu-malu. Saya melihat pakaiannya juga kotor, dan saya pikir kami memiliki ukuran yang hampir sama. Saya ingin memberinya 2 set pakaian terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika dia bangun, dia bisa mengubahnya terlebih dahulu. Dia seharusnya lebih nyaman juga. Nu Jiang Yuan mendengarkan. Wajah sombong. Keluarga kami baik. Pikirkan tentang itu. Ngomong-ngomong, dia melirik anak kotor di sofa. HMPH, hal kecil ini pasti omong kosong barusan. Keluarga kami adalah orang yang baik. Dia tahu saya alergi terhadap susu. Mengapa Anda membawakan saya susu? Dia tidak mungkin karena saya. Hanya mengatakan bahwa dia tidak lahir dari orang tuanya. Benci aku. Mereka hanya ingin menyakiti saya. Anggota keluarga Lu lainnya. Saya juga merasa bahwa saya benar-benar bingung sekarang. Saya hampir percaya apa yang dipikirkan gadis kecil itu. Salah memahami kelembutan sutra mereka. Sirou adalah anak yang mereka besarkan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Biasanya baik untuk orang yang enggan menginjak semut sekalipun. Bagaimana itu bisa berbahaya bagi hati orang? Saya tidur di sofa di rumah Lu. Saya tidur sampai keesokan paginya. Hari ini adalah edisi pertama. Semua orang di keluarga bangun dan menyelesaikan sarapan. Lu Jiangyuan membawa tas sekolah Lu Sirou. Ikut dia ke pintu. Keduanya bersekolah di sekolah menengah nomor 1 Ningxi. Satu di tahun pertama sekolah menengah. Salah satunya di tahun ketiga sekolah menengahnya. Saya tertidur, duduk di sofa, mata mengantuk melambai pada mereka. Kawan-kawan, Anda telah bekerja keras. Kebangkitan tanah air tergantung pada Anda. Lu Jiangyuan mencibir. Ini sangat menyenangkan. Lu Sirou meliriknya. Lumu yang mati otak. Wang Mandi melihat kedua anak itu masuk ke mobil dan kembali ke rumah. Lu dan Lu Jianyu sudah pergi ke perusahaan. Dia dan saya adalah satu-satunya yang tersisa di rumah itu. Dia pergi dan menuangkan segelas air sendiri. Perhatikan saya mengambilnya dan meminumnya. Tanyakan apakah Anda ingin mandi terlebih dahulu atau ingin sarapan terlebih dahulu. Makan sarapan dulu. Aku sangat lapar, meskipun aku kotor dan bau. Tapi tidak ada orang lain yang tidak menyukaiku. Ini kotor dan bau. Saya yakin saya juga tidak menyukai diri saya sendiri. Tentu saja, penting untuk sarapan terlebih dahulu. Saya memakai sepatu saya. Lari cepat ke meja. Kembali ketika saya bangun. Lu Mu meminta pelayan untuk membawakan sarapan saya. Ini sangat menggugah selera pada pandangan pertama. Saya memakannya dalam 2 atau 3. Saya makan begitu cepat sehingga saya hampir tersedak. Wang Mani mengerutkan kening sepanjang waktu. Penuh kesusahan. Anak ini makan begitu cepat. Saya pasti lapar lagi. Lihat dia seperti ini. Kurasa aku belum cukup makan. Anda beristirahat di rumah selama beberapa hari. Setelah beberapa saat, kakak laki-laki tertua Anda akan membantu Anda menyelesaikan formalitas. Anda bisa pergi ke sekolah bersama mereka. Kemarin saya sudah memiliki situasi saya sendiri. Saya memberitahu mereka semua. Kedua orang tuanya meninggal, dikeluarkan oleh kerabat, tinggal di bawah jembatan layang. Tidak, bagaimana dengan hasil tes paternitas akhir? Dia bukan anak mereka.
Mereka semua memutuskan untuk mengadopsi anak itu. Anda tidak bisa begitu saja melihatnya kembali menjadi pengemis. Saya menyesap sapi terakhir. Susunya belum tertelan. Saya hampir menyemprotkan. Saya akan membaca juga. Bagaimana kondisi di rumah kita? Begitu banyak anak yang membaca. Bagaimana saya bisa pergi ke sekolah lagi dan menambah beban keluarga saya? Saya hancur. Kemarin ketika saya memutuskan untuk pergi ke rumah untuk mencari kerabat saya. Bagaimana ini bisa diabaikan? Seorang anak seusia saya. Dalam hal tidak kekurangan uang di rumah. Kamu akan mengirimku ke sekolah. Tapi saya tidak ingin pergi ke sekolah sama sekali. Saya akhirnya lulus dari sekolah di kehidupan terakhir saya. Bagaimana saya bisa mengirim diri saya lagi? Saat itulah saya akan mulai mengeluh. Mengapa saya tidak melintasi teks pertanian? Keluarga petani sangat miskin. Bahkan jika ada sedikit perak, dia baru saja menyekolahkan putranya. Tentunya mereka tidak akan mengirim saya untuk belajar. Jika Anda melewatinya lain kali, saya harus ingat untuk memesan terlebih dahulu. Kenakan ke teks pertanian. Kehidupan masa lalu. Wang Mani menatap gadis di depannya dengan kaget. Bukankah ada yang salah dengan pikiran gadis ini? Jika tidak, saya akan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan otak. Pada akhirnya, otak benar-benar diperiksa. Tidak menemukan masalah. Saya terpaksa melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Hasil pemeriksaan sehat. Anda bisa membuat sepanci nasi. Langkah selanjutnya adalah menunggu hasil tes paternitas. Dan waktu tunggu untuk masuk. Itu juga waktu singkat saya di keluarga Lu. Saatnya mewujudkan impian Anda dalam hidup. Berbaring rata dan busuk secara menyeluruh. Saya ingin melafalkan beberapa puisi dalam semua yang saya sukai. Ketika saya merasa emosional, hasil tes paternitas ada di. Hasilnya jelas. Saya Lu Shirou, putri kandung dari keluarga Lu. Tidak ada hubungan darah dengan keluarga Lu. Lihat hasil tes paternitas ini. Silkro ingin menggertakkan giginya dengan kebencian. Pemborosan ini membuatnya banyak uang. Itu gagal lagi. Bahkan biarkan mereka diam-diam menukarnya dengan rambut gadis yang sudah mati. Tidak bisa melakukannya. Dia tidak tahu. Bukan karena orang-orang itu gagal melakukan apa yang dia minta. Tukar 2 sampel uji. Itu karena saya terlalu kekurangan gizi. Rambut saya kuning dan ujung bercabang. Ada dunia yang berbeda dari rambutnya yang gelap dan berkilau. Baru saja ditukar. Lu Jiangyu mengetahui bahwa dia telah mengubahnya kembali. Kecuali untuk yang kedua dan ketiga. Semua orang di keluarga Lu termasuk saya. Semuanya terkonsentrasi di ruang tamu keluarga Lu. Hei, baru saja makan lengkap. Saya mengantuk lagi dan tubuh saya yang lemah harus tidur lebih banyak. Ini sarapan besok. Bisakah Anda membuat pasta wijen? Saya mengalami krisis kebotakan dini selama 1 tahun. Saya berharap rambut saya segera kembali. Lu Fu bersembunyi 2 kali. Cobalah untuk mengabaikan suaranya sebanyak mungkin. Dia membuka mulutnya dan pertama-tama menyambut Zizi pulang. Di masa depan, Zizi juga akan menjadi saudara perempuanmu. Jaga dia dengan baik. Selain itu, meskipun Shirou tidak lahir dariku dan ibumu, tapi dia juga telah tinggal di keluarga kami selama bertahun-tahun. Ditambah orang tuanya sudah pergi. Jadi aku berbicara dengan ibumu. Di masa depan, Shirou akan tetap menjadi anak kita. Dia akan selalu tinggal di rumah. Di masa depan, Anda akan menjadi saudara perempuan Zizi. Kamu harus merawat adikmu dengan baik. Sebelum hasil tes paternitas masuk, dia benar-benar telah mengirim seseorang untuk menyelidiki sesuatu untuk 2 anak. Itu adalah kesalahan. Orang tua angkat saya adalah orang tua kandung Lu Shirou. Itu berarti orang tua kandung Lu Shirou sudah tidak ada lagi. Untuk hasil ini, meskipun itu diharapkan oleh Lu Shirou, dia telah tinggal bersama keluarga Lu begitu lama. Ketahuilah bahwa mereka tidak bisa. Setelah mengetahui bahwa dia tidak berhubungan darah dengan mereka, biarkan saja dia pergi. Hanya saja dia tidak senang dengan hasilnya. Keluarga Lu hanya bisa memiliki 1 putri darinya. Dia tidak ingin ada yang membicarakannya di masa depan. Semua mengatakan bahwa dia adalah putri palsu. Matanya merah, wajahnya terangkat sangat mengada-ada. Menatap ayah dan ayah Lu. Senang sekali kamu akhirnya menemukan adikmu. Kenali adikku. Tetapi gaya lukisan telah berubah. Semua orang tahu bahwa kami hanya memiliki 1 putri dalam keluarga kami. Sekarang adikku kembali. Saya tidak bisa merampok identitas saudara perempuan saya sebagai putri sejati. Jika tidak, semua orang tidak akan mengetahuinya. Anda mungkin berpikir bahwa saudara perempuan Anda adalah putri palsu. Akhirnya ada di sini. Yupes, saya tahu apa yang akan dia katakan. Benar saja, itu dimaksudkan untuk terjadi. Bahkan jika semuanya lebih cepat dari jadwal, dan itu akan tetap datang. Ini masih awal, tapi ada di sini. Bukankah dia takut orang tuaku akan merasa bersalah padaku? Kemudian waktu pesta malam diadakan. Untuk menebusku, beritahu orang lain bahwa saya adalah putri kandung dari keluarga Lu. Apakah dia putri palsu? Dia berani mengatakannya di hadapan orang tuaku. Juga mengatakan bahwa suatu kali dia ditemukan sebagai putri palsu. Bagaimana teman-teman sekelasnya menertawakannya? Orang tua saya berhati lembut, pasti enggan mengungkapkan identitasnya. Maka kamu hanya bisa menganiaya aku untuk sementara. Kasihanilah aku. Jelas putri sejati. Tapi sampai dia meninggal, dia terkenal sebagai putri palsu. Mata yang diberkati berbinar. Benar
benar-benar layak untuk putri kandungnya. Saya mengenalnya dengan baik. Tetapi jika Anda tahu bahwa identitas Shiro diumumkan akan membuatnya diejek oleh teman-teman sekelasnya, maka dia tidak boleh menanggungnya. Shiro juga putrinya. Itu adalah orang yang telah dia manja selama lebih dari 10 tahun. Sutra adalah orang yang berempati. Tentunya aku tidak akan mengatakan ini di depannya dengan sengaja. Saya tidak tega mempermalukannya. Dia harus berpikir lagi. Mari kita lihat apakah kita berdua bisa memberitahu semua orang. Sisi adalah putri kandungnya, dan saya tidak memberitahu semua orang. Sutra tidak terkait dengan mereka. Detik berikutnya, air mata berputar-putar di mata Ruth. Meskipun setelah memberitahu semua orang bahwa saya adalah putri palsu, mereka akan menertawakan saya. Dia juga mengatakan bahwa saya telah menempati sarang burung murai selama bertahun-tahun, merampok semua milik saudara perempuan saya. Tapi apa yang mereka katakan benar. Saya pantas dimarahi, diejek. Saya tidak peduli tentang semua itu, selama mereka tidak meremehkan saudara perempuan mereka. Dengarkan saya segar. Nugas menatap mata Ruth agak kecewa. Saya terus mengeluh. Penculikan moral. Dia adalah tanah. Ini penculikan moral. Dia memiliki kemampuan untuk menculikku. Saya tidak memiliki moral. Saya mengerti apa yang dia culik. Saya hanya tidak tahu bahwa saya adalah ayah yang tampan dengan ibu yang begitu cantik. Akankah dia berhasil menculiknya? Saya benar-benar merasa kasihan padanya. Hanya menganiaya saya. Lufu sangat bahagia di dalam hatinya. Putri saya memuji saya karena tampan. Wajah Wang Mani memerah. Putri saya memuji kecantikan saya. Lu Jiangyuan memikirkannya. Masuk akal. Ini adalah penculikan moral di tikungan. Bagaimanapun, Anda tidak boleh dianiaya. Gadis kecil yang sangat bosan di hatinya ini. Dia hanya mengatakan ayah. Shiro benar. Tidak bisa membiarkan semua orang meremehkannya. Sisi bahkan menjadi pengemis. Dia akhirnya kembali ke rumah. Kita tidak bisa membiarkan dia dianiaya lagi. Lu Shiro tanpa sadar menatap Lu Jiangyuan. Tidak ada yang salah dengan Anda. Saya mengatakan bahwa saya akan diejek. Anda tidak akan mendengarnya. Saya hanya mendengar bahwa Lu Sisi akan dipandang rendah. Saya tidak tenang saat ini. Saya tidak menyangka saudara keempat akan jatuh cinta padanya. Kamu masih sangat mencintaiku. Tapi saudara keempat sudah selesai. Menurut prinsip memudar ke awal, meskipun saudara keempat perkasa, dia pasti akan menemukan cara untuk menyakiti saudara keempat. Hei, picu tugas sistem. Harap diingat bahwa Anda adalah wanita yang kejam. Kain dan yang mengucapkan kalimat berikut dengan cara yang aneh. Oh, Anda tahu Anda ada di seluruh perut Anda. Itulah yang terjadi. Anda sebaiknya meninggalkan rumah kami. Kembalikan keluargaku kepadaku sepenuhnya. Saya bingung. Mengapa saya bahkan memiliki sistem? Oh ya, saya sistematis. Terlalu nyaman untuk berayun akhir-akhir ini. Lupakan saja saya masih memiliki benda ini. Yang lain terkejut. Sistem, benda apa ini? Seharusnya tidak ada di luar sana untuk waktu yang lama. Ada yang salah dengan semangatku. Harus memanggil kontol. Biarkan dia menemukan psikiater terbaik di dunia. Tunjukkan saja pandangan kepada Zishi. Mata Nu Jiangyuan bersinar padanya. Pemuda kontemporer. Siapa yang belum membaca beberapa artikel online? Orang yang telah membaca artikel online. Siapa yang tidak bermimpi memiliki sistem dan kemudian menjalani kehidupan terbuka sejak saat itu? Sekarang saudara perempuan saya memiliki sistem. Pembulatan tidak berarti saya memiliki sistem. Pada saat ini, saya bertanya pada anak laki-laki di dalam hati saya. Apa hadiah untuk menyelesaikan boy quest? Ada juga hadiah. Benar saja, itu adalah sistem yang pernah saya lihat di novel. Nu Jiangyuan sangat bersemangat. Sama seperti jika hadiah sistem diberikan kepadanya. Menyelesaikan tugas menghargai pengetahuan sekolah menengah tentang semua mata pelajaran. Hei, itu hadiah yang cukup bagus. Saya khawatir saya tidak akan bisa menolak. Saya ingin pergi ke sekolah menengah lagi. Saya telah melupakan hampir semuanya sebelumnya. Kita harus melakukannya lagi. Dengan ini, saya tidak perlu takut. Anda dapat memberitahu saya apa hadiahnya terkait dengan sekolah menengah. Bisakah saya menggunakan hadiah ini? Saya juga seorang siswa sekolah menengah. Saya ingin menggunakannya juga. Saya juga ingin menjalani kehidupan sekolah menengah yang tak kenal takut. Lu Jiangyuan mendengarkan dengan penuh perhatian dengan telinga tertusuk. Dengarkan ini di akhir. Jika Anda tidak takut untuk memberitahu saudara Anda, dia bisa mendengar hatinya. Di masa depan, saya tidak akan berani memikirkan hal-hal di depannya. Dia ingin bertanya langsung. Lu Shiro memandang keluarga Lu yang tiba-tiba menjadi tenang. Saya hanya tidak berpikir mereka semua sedikit abnormal. Dia berkedip liar dengan kepala tertunduk, berhasil memeras air mata, hanya untuk mengangkat kepalanya. Saya melihat seorang ayah dengan wajah yang mengerti kebenaran. Saudara keempat benar. Adikku bahkan pernah menjadi pengemis sebelumnya. Daya tahan mental pasti lebih baik dari saya. Tapi kita tidak bisa membiarkan adikku dianiaya lagi. Dan saya tidak peduli. Saya akan mencoba beradaptasi. Dengan bunyi gedebuk, air mata jatuh ke punggung tangannya. Dia mendongak. Yang kuat mengangkat bunga putih kecil ke semua orang. Senyum eksklusif. Dia merasa dia melakukan hal yang benar. Semua orang pasti akan merasa kasihan padanya. Saya sudah selesai berkomunikasi dengan sistem. Saatnya mulai melakukan
melakukan tugas sistem. Tangan saya masih di dada dan kaki saya tertawa dengan 3 poin. Ketiga musuh itu menatap Mu Zero dengan mata yang tersebar, sangat yin dan yang. Oh mengaum, kamu masih tahu bahwa merpati menempati sarang burung murai. Itulah yang terjadi. Anda sebaiknya meninggalkan rumah kami. Kembalikan keluargaku kepadaku. Mata Mu Zero membelalak karena terkejut. Haha, itu sangat bodoh. Dia bahkan tidak menyembunyikan rasa jijiknya padanya. Katakan ini padanya di depan keluarganya. Kemudian dia merasa lega. Ibu dan ayah dan saudara-saudaranya tidak akan menyukainya. Di sisi lain, semua orang di keluarga Lu akhirnya menyelesaikan keraguan mereka. Awalnya, jadi sistem apa bagi mereka untuk mencicip dan mengatakan hal-hal seperti itu? Pastor Lu berpikir dalam hatinya, benarkah saya masih harus meminta psikiater untuk kembali dan menemui Squea? Sistem ini bukan sistem yang baik pada pandangan pertama. Wang Mani penasaran, bukankah dokter mengatakan dia baik-baik saja dengan otaknya? Du Jiang tertawa bersama bibinya. Gadis kecil itu sengaja berpura-pura menjadi orang jahat, sangat imut. Lu Zero, saya masih menunggu anggota keluarga Lu lainnya untuk memarahi gadis yang sudah meninggal ini. Saya menunggu beberapa saat dan tidak melihat reaksi apapun dari mereka. Rata, Wang Mani juga memotong semangka yang baru saja disajikan pelayan itu. Pindah kepadanya, makan lebih banyak buah. Tunggu sampai pertemuan selesai dan kemudian berjalan-jalan di halaman. Berjalan-jalan, jangan makan dan tidur. Buruk untuk perut. Ekspresi wajah Lu Zero hampir tidak dapat dipertahankan. Bukannya kamu tidak mendengar dia mengusirku? Aku sudah berada di sisimu selama lebih dari 10 tahun. Ini putrimu yang paling berharga. Dia mengusir saya segera setelah orang luar datang. Mengapa Anda tidak berbicara untuk saya? Dia masih berpura-pura menangis ketika dia menangis tadi. Ini akan menjadi keluhan yang nyata. Saya benar-benar menangis dan meluncur ke bawah dalam tali. Kakak laki-laki dan perempuanku sepertinya tidak menyukaiku. Mengapa kamu tidak ingin aku pergi? Dialog pasangan wanita saya yang kejam. Setelah mengatakan itu, dia mulai berkonsentrasi makan semangka. UPS, semangka ini sangat manis dan enak. Sekarang saya telah menjadi kerumunan pemakan melon yang sesungguhnya. Itu saja, seluruh keluarga Lu. Kakak laki-laki tertua saya pasti telah memanjakan Lu Zero. Kemudian, karena takut aku akan terus menyakiti Lu Zero lagi, dia secara paksa mengirim saya ke luar negeri. Kalau tidak, saya mungkin tidak akan mati di jalanan negara asing. Sekarang Lu Zero sangat menyedihkan dan sengsara. Dia pasti akan memarahi saya. Keluarga Lu akan mendengarkannya mengatakan bahwa dia akan mati dengan kematian yang tragis. Hal sendi, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Lu Jiangyu. Saya tidak sabar untuk mengetuknya puluhan kali dengan mata saya. Lu Jiangyu sangat galak. Bagaimana saya berbalik dan menemukan bahwa pembunuhnya sebenarnya adalah diri saya sendiri. Lu Zero duduk di sebelahnya. Lihat dia dan tidak ada tanggapan. Menarik lengan bajunya. Kakak, bisakah kamu membantuku menyewa rumah dulu? Lu Jiangyu kembali sadar. Tarik lengan baju Anda ke belakang. Kata dengan marah, jangan pikirkan itu. Cici baru saja mengikuti kata-kata Anda. Saya bingung. Saya gila. Bagaimana ini berbeda dari sebelumnya? Hei, kakak laki-laki tidak memarahiku. Masih mengantuk. Saya bahkan lebih mengantuk makan makanan lezat. Melihatku mulai menguap lagi. Pastor Lu hanya mengakhiri pertandingan hari ini. Terlihat, tampaknya tidak ada gunanya lagi dalam pertemuan keluarga. Di akhir pertemuan, itu tidak sepenuhnya tidak berarti. Dua hal telah diselesaikan. Salah satunya adalah Sabtu malam depan. Keluarga Lu mengadakan pesta. Saya ingin secara resmi memperkenalkan putri saya kepada semua orang. Adapun Lu Zero, keluarga Lu dengan suara bulat setuju bahwa tidak ada gunanya menyembunyikannya. Dan bukan salah Lu Zero bahwa dia menggendong anak yang salah. Saya akan mengatakan yang sebenarnya ketika saatnya tiba. Kedua, prosedur penerimaan saya telah selesai. Mulai Senin depan dan seterusnya, itu akan sama dengan Lu Zero dan Lu Jiangyuan. Pergi dan tatap racun. Itu adalah pertemuan di mana hanya Mo Rose yang terluka. Hari-hari hal-hal busuk selalu berlalu. Ini hari Senin dalam sekejap mata. Di pagi hari saya duduk di meja makan. Tutup mata Anda. Kepala sedikit. Selesai memberi makan Wang Mani semangkuk pasta wijen. Saya tidak merasakan apa-apa. Sampai Nu Jiangyuan berteriak untuk naik. Itu benar-benar membuatku takut terjaga. Sumber sungai Nu. Beri dia semurah ini. Setelah saudara perempuan saya menjalani prosedur pendaftaran. Awalnya ingin mengaturnya di kelas Lu Zero. Lebih mudah bagi Lu Zero untuk merawat. Hanya saja kelas Lu Zero adalah kelas roket. Persyaratan untuk nilai ketat. Kondisi gadis ini tidak terpenuhi. Jika Anda secara paksa menghancurkannya dengan uang, saya khawatir siswa lain akan tidak puas. Pada akhirnya, sekolah hanya bisa menyetujui Lu Jiangyu. Atur dia ke kelas 3 tahun pertama sekolah menengah. Ini adalah yang kedua setelah kelas eksperimental kelas 1 dan kelas 2. Ketika saya mendengar ini, saya berlari mundur. Saya tidak pergi ke kelas 3. Saya bahkan tidak pergi ke kelas 3 untuk membunuh saya. 3 kelas ini akan digulingkan sampai mati ketika mereka mendengarnya. Ada 2 shift di depan saya. Di belakang, Anda harus menghindari terjebak oleh orang-orang dari kelas lain. Ini adalah kelas yang paling bergulir sepanjang tahun. Dia tidak cocok dengan temperamenku. Saya berlari terlalu cepat. Lu
Lu Jiangyu berada di belakang sutradara lama. Kamu bahkan tidak bisa menyusulku. Saya berlari ke lantai pertama sekaligus. Ada 3 kelas di lantai dasar. 161.718 kelas. Ketiganya adalah kelas terburuk. Penjajaran tidak teratur. Jadi saya tidak ragu untuk berlari ke kelas 18. Direktur kakak, saya tahu saya pindah ke sekolah ini dengan tergesa-gesa. Itu pasti tidak bisa mengikuti tingkat pengajaran sekolah. Jika saya pergi ke kelas lain, akan ada orang yang tidak akan yakin. Jadi saya di kelas ini, di kelas terburuk. Itu normal bagi saya untuk tidur di kelas. Tidak terlalu berlebihan untuk makan camilan. Lu Jiangyu tidak bisa berkata-kata. Gadis kecil itu memainkan sempoa ini. Saya khawatir anak kedua yang jauh di negara asing. Anda bisa mendengarnya. Untungnya, keluarga Lu kaya dapat membesarkan gadis kecil ini seumur hidup. Bagaimanapun, gadis ini akan datang ke sekolah. Ini hanya kehidupan kampus. Tidak peduli berapa nilainya. Saya berbicara dengan sutradara. Biarkan saja saya tinggal di kelas 18. Setelah beberapa kata nasihat, dia pergi. Segera setelah saya mulai kelas, saya dipanggil ke podium. Saya memperkenalkan diri. Lucy berusia 15 tahun. Jenis kelamin perempuan meskipun kita semua masih sekarang. Ini tidak familiar, tapi sangat panas. Segera kita semua akan dimasak. Pov, teman sekelas baru masuk. Itu masih gadis kecil yang tampan. Banyak orang di kelas juga beristirahat dari tidur. Tunggu dan lihat. Saya langsung terhibur dengan kata-kata saya. Selesaikan perkenalan diri. Saya melihat 2 kursi kosong di sudut jauh kelas. Berjalan lurus dan berdiri salah satu dari mereka. Tas itu dilemparkan ke atas meja. Berbaring dengan kepala tertunduk. Mulai tidur. Saya tidak tahu berapa lama saya tidur. Rasa lapar di perutku membangunkanku. Saya duduk dan meregangkan tubuh. Aku melihat tatapan aneh menatapku. Aku menoleh dengan bingung. Tiba-tiba terdengar teriakan hantu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menamparnya. Sebuah jepretan bergema di seluruh kelas. Bagian depan tidak masalah jika Anda sedang tidur. Saya masih mencuri makanan ringan. Semua menoleh untuk melihat ke arah kami. Kamu tidak menyangka Zhang Qi akan mati. Pria yang menggantikannya berani melakukannya. Pukul dia. Jadi Anda bukan hantu. Kemudian saya salah paham. Mengapa Anda tidak menelepon kembali? Saya merasa seperti saya adalah orang yang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperbaikinya. Karena saya baru saja memukul orang yang salah. Saya juga adil. Dia menyandarkan pipinya ke arah Zhang Qi. HMPH, aku laki-laki. Suami besar saya tidak memukul wanita. Zhang Qi mendorongku menjauh dengan ekspresi sombong dan jijik. Aku menghela napas lega. Ada baiknya tidak memukul wanita. Saya tidak perlu sakit sedikit pun. Lalu aku akan kembali tidur. Katakan tidur dan tidur. Saya langsung tertidur. Tinggalkan sepotong sumpit di wajah. Ada juga cetakan tamparan. Zhang Qi sangat marah sehingga dia ingin mengambil orang itu dan membuangnya. Sial, dia baru saja kembali dari perkelahian. Menemukan diri Anda di salah satu posisi. Berbaring tengkurap seseorang. Dia tertegun untuk waktu yang lama. Saya sedang berpikir tentang bagaimana membangunkan orang. Ini akan terlihat lebih tampan saat dibuang. Akibatnya, tidak hanya orang yang tidak diusir. Dia sendiri ditampar di wajahnya. Dia belum selesai. Setidaknya saya bahkan tidak bertanya dari mana pelakunya berasal. Orang ini benar-benar tertidur lagi. Semua orang di kelas diam-diam menonton. Tidak ada yang berani datang dan mengatakan sesuatu. Bahkan tidak ada orang yang berbicara untuk membahasnya. Meskipun Zhang Qi dipukuli oleh orang lain, hidung dan wajahnya bengkak. Tapi di sekolah mereka, dia adalah pengganggu sekolah. Siapapun yang masih ingin bergaul di sekolah, mereka tidak ingin memprovokasi dia. Itu akan ada di hati mereka. Satu orang lagi yang tidak berani memprovokasi. Dia bahkan berani melawan Zhang Qi. Zhang Qi masih terlihat seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Sapi sangat mengagumkan. 000 bel berbunyi untuk akhir kelas. Saya segera duduk tegak di kafetaria. Saya melihat paha ayam di piring saya saat mereka siap untuk memulai. Du Shirou dan mereka berempat berjalan mendekat. Sahabatnya Su Jing berada di garis depan, melihat bagian atas dengan rambut kuning. Gadis bau yang menundukkan kepalanya untuk mengambil nasi jijik untuk sementara waktu. Tepat ketika saya berjarak kurang dari 1 meter, tangannya yang memegang teh susu terangkat tinggi. Teh susu dituangkan. Tuang semuanya ke piring nasi di depanku. Tuang paha ayam yang lezat itu secara menyeluruh. Su Jing memegang meja dengan tangannya. Beberapa asal-asalan. Maaf, saya tidak melihat jalan dengan makanan saya. Saya tersandung kursi. Ruth mengerutkan alisnya. Su Jing sedikit tidak berguna. Teh susu ini hanya tumpah di piring nasi. Mengapa tidak memercik gadis bau itu? Di permukaan, dia berbicara untuk Su Jing dengan cemas. Kakak, jangan marah. Oke, Jing, dia benar-benar tidak bermaksud. Atau
aku akan memberimu bagian milikku ini. Saya akan membeli yang lain. Nah, Ruth juga ada di sini. Bunuh dengan keterampilan. Pasangan wanita kejam dalam buku ini sengaja ditargetkan. Bagaimana mungkin tidak ada tindakan pencegahan? Mintalah tuan rumah untuk meletakkan makanan di piring. Tertekuk di wajah Ruth. Minta maaf kepada Ruth lagi. Mengatakan tangan itu tergelincir. Tidak disengaja. Peningkatan 100% dalam kecepatan bonus penyelesaian pencarian. Ini menambahkan 500% tut. Sistemnya sedikit ditargetkan. Jelas, orang lain menuangkan teh susu di piring nasi saya. Tapi biarkan Ruth Roge menanggung segalanya. Aku menyipitkan mataku, meskipun jangan katakan sepatah kata pun. Setelah memegang teh susu di atas meja dengan kedua tangan, ada banyak piring nasi di kotoran. Berjalan ke Ruth Roge, gesper di wajahnya. Ini bukan tentang imbalan dari sistem. Hanya saja aku sangat marah. Itu seukuran paha ayam. Hanya karena Ruth hancur. Lucy, apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Ruth menjadi gila. Isi piring ini berminyak dan kotor. Saya sakit sampai mati. Beraninya dia berani gadis bau. Beraninya kamu melakukan ini padanya di depan begitu banyak orang. Kotor, kotor, kotor. Aku bertepuk tangan. Saya berdiri di samping Sujing, menginjak Sujing lagi. Kemudian berpura-pura lebih terkejut dari Ruth dan yang lainnya. Tutup mulut Anda. Suara gemetar. Bagaimana bisa? Saya baru saja tersandung. Bagaimana bisa mendapatkan nasi di wajahmu? Yang itu rasanya seperti saya membuat keputusan yang sulit. Tarik napas dalam-dalam. Itulah yang terjadi. Kamu tidak perlu memberiku makanan. Mari kita selesaikan. Setelah berbicara, terlepas dari reaksi Lucy Rowe, saya berbalik dan pergi mengambil makanan lagi. UPS, meskipun balas dendam, tapi saya masih marah. Saya ingin menyimpan paha ayam untuk akhir. Bagaimana dia bisa merusak kaki ayamku? Mengapa Lucy Rowe begitu menyebalkan? Untuk berpura-pura bahwa teratai putih membuatku jijik. Tidak bisakah Anda mengubah waktu saja? Mengapa Anda harus memilih waktu makan untuk membuat orang jijik? Lu Jiangyuan, apakah itu saudara perempuan yang baru saja kamu dapatkan kembali? Lu Jiangyuan baru saja selesai makan. Saya mendengar suara saudara perempuan saya yang murahan. Saya mencari-cari dia, diteriaki oleh orang di sebelahnya. Lihatlah ke arah amnesianya. Adikmu yang baru saja kembali benar-benar tidak baik. Ini sama sekali tidak sehalus-halus. Teman sekelas Ren Shiro secara tidak sengaja tersandung. Akan menumpahkan teh susu di piring nasinya. Tapi bagaimana dengan dia? Ini sangat kejam. Tiba-tiba, sepiring nasi penuh yang dicampur dengan teh susu dikancingkan ke wajah Shiro. Ekspresi wajah Du Jiangyuan berangsur-angsur menjadi dingin. Shiro hanyalah nasi dan teh susu yang telah dikacaukan. Tapi siapa yang tahu bahwa dia kehilangan seluruh kaki ayam? Ini sama sekali tidak sebanding. Seorang teman sekelas terkejut. Apakah Anda ingin mendengarkan apa yang Anda katakan? Dan Zizhi adalah saudara perempuanku. Adikku jika bukan sesuatu yang baik. Lalu apalagi yang bisa saya kuasai? Saya tidak berpikir kita perlu berteman lagi. Adegan yang terjadi di kafetaria. Saya difoto dan diposting di forum sekolah. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Siswa pindahan baru adalah putri kandung dari keluarga Lu. Saya merasa kasihan padanya. Saya tidak menyangka karakternya begitu buruk. Sekilas, itu sengaja ditujukan untuk halus. Tapi ada apa dengan Shiro? Dia masih kecil ketika dia melaporkan kesalahan itu. Shiro untuk menjadi putri keluarga Lu biasanya kerja keras. Tidak di sekolah. Itu hanya pergi ke semua jenis sekolah menjejalkan. Ini juga tentang belajar bakat dan etiket yang baru. Dia nyaman di luar. Biarkan Shiro memikul beban untuknya begitu lama. Jangan berterima kasih kepada Shiro untuk itu. Juga diintimidasi halus. Pendatang baru ini benar-benar tidak memenuhi syarat. Tidak layak menjadi putri keluarga Lu. Silkro adalah putri terbaik dari keluarga Lu. Kami ingin melindungi sutra terbaik. Ratusan komentar digesek di bawah video dalam sekejap. Ini hanya waktu siang hari. Saya benar-benar terbakar di sekolah menengah nomor 1 Ningxi. Bahkan terbakar di luar sekolah. Sekolah menengah nomor 3 Ningxi yang hanya berjarak satu jalan dari sekolah menengah nomor 1 Ningxi. Di sebelah warnet, fan akan mengklik tautan yang dibagikan Suseng dengannya. Ketahui cara menghisap rokok di tangan Anda ke asbak. Keluar sekarang. Klik pada teman WeChat yang disematkan. Sutra lembut, wajah Anda sakit atau tidak? Apakah Anda ingin saya membawakan Anda obat? Lupakan saja, aku akan membawamu keluar kelas untuk menemui dokter. Lucy Rowe sudah mencuci mukanya. Saya mengganti pakaian saya lagi. Kembali ke kelas dan terhibur oleh kerumunan. Saya berpikir sejenak ketika saya melihat pesan itu. Kembali ke aku baik-baik saja. Hanya saja wajahnya masih sedikit merah. Itu hanya akan menyakitkan. Jangan salahkan adikku. Dia masih muda dan bodoh. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini padaku. Saya sudah terbiasa. Penggemar akan melihat kembali dua pesan yang kembali berulang kali. Ujung lidah menempel di langit-langit mulut. Tertawa dan berpikir sendiri, pendatang baru ini baik. Anda sudah mati. Setelah makan siang, pasti akan tidur siang. Saya seorang siswa harian. Saya tidur tengkurap di kelas pada siang hari. Ini tidur untuk 2 kelas lagi. Zhangqi ingin mengusir orang di samping. Lihat aku tidur seperti babi. Dan meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya bisa menunggu sedikit lebih lama. Dia laki-laki. Itu adalah pria yang sopan
bagi orang lain. Tunggu, apa ini? Ke kelas. Seorang anak laki-laki memegang kartu merah, ingin melemparkannya ke meja saya. Zhang Qi dengan cepat mengambil kartu itu. Tanda peringatan merah. Fan Jiang memberinya wajah. Dia juga berani datang ke wilayah saya dan memberi orang peringatan kartu merah. Saya juga meminta orang ini untuk menemuinya di gang di belakang sekolah. Tidak mungkin. Saya ingin membalaskan dendam teratai putih Lu Xirou. Dia benar-benar orang buta. Tidur dengan sakit leher. Saya sudah terjaga untuk sementara waktu. Saya hanya tidak ingin pindah. Saya mendengar seseorang berbicara tentang saya. Lu Xirou juga disebutkan. Aku mendongak dengan bingung. Mengapa penggemar Lu Xirou yang tidak berotak begitu menganggur? Mereka datang dan memarahinya lagi. Dia sudah selesai. Orang yang diberi kartu merah oleh Fan Jiang. Saya bahkan tidak bisa bertahan seminggu di sekolah. Saya juga berpikir bahwa ada keindahan kecil lainnya di kelas kami. Saya tidak menyangka itu akan menjadi kilatan di panci. Bahkan jika dia tidak takut pada Zhang Qi, bagaimana jika Anda berani merebut posisi Zhang Qi? Saya tidak melihat Zhang Qi dipukuli seperti ini oleh Fan Jiang. Dia juga bukan lawan Fan Jiang. TSK, dia juga keajaiban. Ini baru hari pertama sekolah. Menerima peringatan kartu merah dari Fan Jiang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya berkedip dari jemaat di sekitarnya. Poin-poin penting ditangkap dalam kata-kata diskusi di mana banyak siswa berbisik. Menatap Zhang Qi dengan kesadaran tiba-tiba. Ternyata kamulah yang bernama Fan Jiang. Seperti ini, itulah yang Anda lakukan untuk menegaskan diri Anda di depan saya. Mungkin ada wajah yang tidak ada. Dia memukul dadanya. Dia tampak percaya diri dan berkata bahwa dia lega. Denganku, mereka tidak berani melakukan apapun padamu. Saya akan membantu Anda bertemu mereka nanti. Ada keraguan di mata saya. Jika Anda dipukuli lagi, saya pikir Anda mungkin harus pergi ke rumah sakit dan berbaring. Itu hanya trauma kulit. Dikalahkan lagi. Di divisi tersebut berubah dari cedera eksternal menjadi cedera internal. Wajah Zhang Qi langsung membeku. Kemudian dia memelototi saya dan berkata dengan kasar, Anda menunggu dan melihat. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya saya mampu nanti. Saya khawatir saya tidak akan mempercayainya. Dia menambahkan senandung lagi. Saya hanya tidak repot-repot melawannya. Biarkan dia pergi. Kalau begitu aku akan mempercayaimu. Saya seorang kakak perempuan di usia mental. Tidak bisa memukul penis. Tapi aku mengulurkan tanganku. Ini seperti menenangkan anak anjing. Sentuh kepala Zhang Qi. Anak-anak baik tidak bisa berkelahi. Ketika sekolah selesai, saya akan pulang dengan patuh. Saya mulai sekolah pada hari pertama saya hari ini. Ibu Mimo menyiapkan banyak makanan lezat di rumah. Menunggu aku kembali dan makan. Dan saya tidak makan paha ayam dari kafetaria pada siang hari. Saya harus pergi ke kafetaria dan membeli kaki ayam nanti. Segera setelah makan, pulang. Sistem memberi saya penghargaan. Kecepatannya berlipat ganda. Saya yakin saya bisa mengalahkan banyak lawan. Ambil beberapa stik drum lagi. Zhang Qi mengangkat matanya, menatap cakar yang bertumpu di atas kepalanya. Tahan keinginan untuk memotongnya. Gertakkan gigi dan tarik tangan Anda. Ini seorang pria terhormat. Itu pria terhormat. Anda tidak bisa berurusan dengan seorang gadis kecil. Saya tidak mendengarkannya. Hanya saja aku sedikit jijik. Berapa banyak lumpur yang Anda miliki di rambut Anda? Aku akan meracuni tanganku. Adik laki-laki itu benar-benar sedikit sekarang. Hobi aneh, Zhang Qi berpikir dalam hati. Dia adalah seorang pria terhormat. Dia menanggungnya. Dia menanggungnya. Sisa kelas baru saja saya hubungi. Gerakan Zhang Qi mengejutkan teman sekelas yang tersesat. Bel berbunyi untuk akhir kelas. Menurut Zhang Qi, ini untuk membuat janji dengan Fan Jiang. Saatnya bertemu di gang di belakang sekolah. Anda tidak perlu khawatir. Aku akan bersamamu. Zhang Qi berpikir, sebagai bos sekolah, akulah yang dia liput. Dia perlu memberi saya sedikit penghiburan sebelumnya, agar aku tidak takut. Suaranya belum jatuh. Saya merasakan embusan angin bertiup di belakang saya. Saya tidak lagi melihatnya. Dede benar-benar ketakutan. Mereka semua ketakutan karena kecepatan manusia super. Ini terlalu sederhana. Dia pikir dia hanya harus datang tepat waktu. Akankah dia dilepaskan ketika dia kembali ke Xinjiang? Zhang Qi menghela nafas. Lempar tas ke belakang punggung Anda. Dan tidak ada lagi penundaan. Sepulang sekolah di sore hari. Kecuali untuk beberapa hari siswa yang pulang. Ada juga beberapa siswa akan memilih untuk pergi ke taman bermain sebentar. Atau pergi ke perpustakaan dan membaca buku. Tidak banyak orang di kafetaria. Saya juga cepat. Benar saja, saya berhasil membeli 4 kaki ayam. 2 lagi dibawa. Berjalan perlahan ke gerbang sekolah. Mobil keluarga Lu sedang menunggu di sana. Lu Jiangyuan akan bermain bola basket sepulang sekolah. Lu Xirou harus tinggal untuk belajar mandiri malam setelah sekolah. Membangun citra seorang sarjana. Saya satu-satunya yang kembali. Sampai jumpa di masa lalu. Sopir buru-buru membuka pintu. Saya mengangkat satu kaki. Baru saja melangkah ke dalam mobil. Bagaimana kabarmu di sini? Suara Li Shuang datang dari belakangnya. Saya berpikir tentang siang hari. Li Shuang memberiku kaki ayam terakhir. Sekarang saya wanita kaya dengan 4 kaki ayam. Saya mengerutkan kening. Dengan enggan menyerahkan kaki ayam. Tidak, itu tidak. Aku tidak ingin kaki ayammu. Saya hanya aneh.
Fan akan meminta Anda untuk bertemu di gang di belakang sekolah. Semua orang berpikir, kamu pergi dan Zhang Qi mengikutimu untuk menemukanmu. Kenapa kamu aku menggigit kaki ayam besar? Paman pengemudi, kamu menunggu di sini untukku sebentar. Saya akan segera kembali. Adik laki-laki saat ini benar-benar tidak patuh. Mereka semua mengatakan kepadanya bahwa anak-anak tidak bisa berkelahi. Mengapa Anda begitu memberontak? Aku akan pergi denganmu. Shuang menyesalinya setelah memberitahuku. Saya pikir saya sama seperti dia, seorang gadis kecil yang lemah tak berdaya. Jika saya pergi, saya pasti akan dipukuli. Lebih baik pulang saja. Dia harus mengikuti. Jika Anda dipukuli nanti, dia akan membantu saya sedikit sebanyak yang dia bisa. Temukan kesempatan bagiku untuk melarikan diri. Di dalam gang, Feng Jiang membolos kelas lebih awal dan mengajak orang menunggu di sini. Saya melihat bahwa hanya Zhang Qi yang datang sendirian. Ujung lidahnya menyentuh langit-langit mulutnya, mencibir dan mengatakan bahwa saya meremehkannya. Dia mampu membuat Anda datang dan membelanya. Zhang Qi mendengus. Keluarkan permen karet di mulut Anda. Itulah yang terjadi. Aku akan membersihkanmu dulu. Kemudian dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dia semakin tidak sabar. Hanya pelacur kecil. Dia secara pribadi keluar untuk berurusan dengannya. Saya bahkan berani mencari penolong. Zhang Qi tampak tidak bisa dijelaskan. Anda mengatakan saya belum datang ke meja. Jadi di mana dia berlari begitu cepat? Lupakan saja, tidak apa-apa. Itu lebih baik daripada dia datang sendirian dan ketakutan setengah mati. Kekuatan utama kedua belah pihak tiba. Adegan sudah berakhir. Perang besar di ambang pecahnya. Sementara embusan angin bertiup, Zhang Qi merasa seolah-olah dia sedang ditiup oleh embusan angin mengambang di udara. Tunggu sampai dia bereaksi. Tidak hanya memerah, bahkan telinganya semerah darah. Sang putri memeluk Zhang Qi dengan api. Berlari lebih cepat dari juara dunia. Bernapas secara merata. Sikap tenang. Berteriak untuk membiarkanku pergi. Biarkan aku pergi. Jika Anda tidak melepaskannya, Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak bisa membiarkanmu kembali. Saya dipukuli terlambat. Jika Anda pulang, Anda tidak tahu apakah akan ada kemacetan lalu lintas di jalan. Jika itu kemacetan lalu lintas, makanan yang disiapkan oleh ibu cantik itu harus dingin. Dengan cara ini, Anda akan kehilangan rasa makanan terbaik. Zhang Qi, yang merasa malu dipelukannya, sedang berjuang. Saya ingin pergi ke tanah. Aku menepuk pantatnya dengan kesal. Cepat menjauh dari mereka. Cepat pulang. Zhang Qi memimpikan siapa saya. Di mana saya? Saya dipukul oleh teman semeja saya. Tidak tahu malu untuk hidup. Hari kedua berlangsung hingga akhir periode ketiga di pagi hari. Saya pergi untuk minum teh pagi. Zhang Qi tidak muncul. Li Shuang awalnya ingin mengikutiku kemarin. Anda ingin membantu saya sedikit ketika saya dipukuli. Kemudian, saya memintanya untuk bersembunyi di balik pohon besar di mulut gang. Saya lulus. Dia hanya bisa melihatku dari jauh, memegang Zhang Qi. Pimpin orang-orang itu ke arah yang berlawanan. Lihat sendiri, saya mengambil Zhang Qi dengan mudah. Dia juga berlari dengan kecepatan pemecah rekor dunia. Saya adalah idolanya sekarang. Dia tersipu. Tempatkan diri Anda pada pelajaran. Saya berlari keluar setelah kelas dan membeli teh susu dan menyerahkannya kepada saya. Terima kasih telah mengunyah potongan pedas. Saya merasa mulut saya sedikit kering. Lihat Zhang Qi ada di sini. Bekas luka di tubuhnya tidak bertambah. Sepertinya video kemarin itu nyata. Dia benar-benar pahlawan tentara Amerika. Saya juga menonton video kemarin. Dia berlari terlalu cepat. Ikuti tren. Dia terlalu kuat juga. Saya bahkan tidak bisa menahan seorang gadis lebih dari 80 pon. Dia bisa berlari begitu cepat dengan Zhang Qi di pelukannya. Beberapa gadis pasti iri pada Zhang Qi. Mereka belum pernah dipeluk oleh seorang putri karena mereka sangat besar. Zhang Qi bahkan dipeluk oleh sang putri. Sayangnya, Zhang Qi mendengar ini segera setelah dia masuk ke kelas. Dia menghela nafas. Berpura-pura santai, dia berjalan menuju kursinya. Bahkan, saya menyesali kematian saya. Dia seharusnya bersikeras untuk tidak datang ke sekolah sekarang. Dia seharusnya tidak khawatir tentang orang-orang yang menentang Xinjiang. Kembalilah padaku hari ini. Pada akhirnya, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak datang lagi. Dan kemarin, siapa sebenarnya yang mengambil video itu secara diam-diam? Lebih baik tidak membiarkan pria ini tertangkap. Kalau tidak, dia menggertakkan giginya. Itu semua salahku. Setelah aku datang, dia tidak menemukan hal-hal baik. Saya memukulnya kemarin. Balas dendam ini bukan balas dendam, dan itu bukan pria terhormat. Wajahnya semerah darah saat ini. Setelah duduk di tempat Anda, dia memiringkan kepalanya ke samping dengan angkuh. Jangan lihat saya. Saya menyesap teh susu. Gigitan lain dari potongan pedas. Itu sangat menyenangkan. Zhang Qi yang menoleh, berpikir tentang dipukul tadi malam. Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya. Dikatakan bahwa ada kesenjangan generasi 3 tahun. Saya di kehidupan terakhir saya telah bekerja selama 2 atau 3 tahun setelah lulus dari perguruan tinggi. Harus ada setidaknya 3 kesenjangan generasi. Saya merasa seperti saya tidak bisa mengetahuinya. Mengapa anak ini kehilangan kesabaran? Tidak masalah
jika saya dewasa. Anda tidak perlu mengerti mengapa anak-anak kehilangan kesabaran. Saya menyesap teh susu lagi setelah membasahi tenggorokanku. Tidak tepat bagi anak-anak untuk membolos kelas. Jadi jangan bolos kelas lagi di masa depan. Itu sepenuhnya tergantung pada nada para tetua. Ini persis sama seperti ketika aku memukulnya tadi malam. Anda adalah anak. Seluruh keluarga Anda adalah anak kecil. Sama marahnya dengan Zhang Qi. Apakah ada hal lain tentang Lucy di Fenjiang? Senang berani mengabaikanku dan berani memanggil seseorang untuk membawanya pergi dariku. Saya bahkan tidak menyapa. Aku ingat kamu. Awalnya, dia hanya ingin memberi saya pelajaran. Biarkan aku pergi dan meminta maaf kepada Lu Shiro. Jangan menjadi iblis di keluarga Lu. Masalah bagi Shiro. Tapi sekarang saya sudah selesai. Saya tidak hanya tidak akan bisa tetap bersekolah di masa depan. Itu akan membuatku tidak bisa tinggal di keluarga Lu. Brother Fan, tonton video ini. Lu Shizi ini tidak sedikit jahat. Mengapa dia begitu kuat? Zhang Qi jauh lebih tinggi darinya. Masih sangat kuat. Dia memeluk Zhang Qi, tetapi wajahnya tidak merah dan dia kehabisan napas. Dan dia berlari terlalu cepat kemarin. Kami tidak mengambil apapun. Tak satu pun dari mereka bisa mengejar mereka. Anda melihat komentar ini di bawah ini. Ada atlet profesional yang mengatakan dia berlari. Ini lebih cepat dari juara Olimpiade. Fan Jiang mencibir dengan tidak menghargai. Hanya saja ketakutan. Ini hanya masalah melepaskan potensi. Itu menunjukkan bahwa dia pengecut. Saya hanya menunjukkan wajah saya di depannya. Bisa menakut-nakuti dia seperti ini. Kalau saja aku melakukan sesuatu padanya. Jangan menakut-nakuti dia sampai mati. Hanya sedikit keberanian dan keberanian untuk menggertak Shiro. Ini benar-benar luar biasa. Telepon bergetar sedikit. Dia mengklik pesan dari Lu Shiro. Kakak saya melakukan hal yang sama kepada saya di rumah. Itu saja, tidak ada yang terlihat. Begitulah seharusnya dia. Tidak sengaja ditujukan kepada Anda. Saya harap Anda tidak marah padanya. Wajahnya yang marah melunak. Setelah membaca informasi lengkapnya, ada sedikit rasa dingin lagi. Apakah itu sangat kasar kepada Shiro pada saat yang sama? Segera terasa dingin. Dia sudah selesai. Ningxi nomor 1 sekolah menengah nomor 3 kelas 6 kelas 8 Jalan Jiangyuan. Adikmu terlalu kuat, bukan? Jika dia bergabung dengan tim trek dan lapangan sekolah kami. Tim trek dan lapangan sekolah kami pasti akan tak terkalahkan. Ke dalam tim trek dan lapangan apa? Dia seharusnya bergabung dengan tim angkat besi sekolah. Siapapun yang memegangnya bisa berlari begitu cepat. Itu banyak kekuatan. Lu Jiangyuan tidak memperhatikan kecepatan dan kekuatan saya. Dia hanya memperhatikan bahwa putriku sedang memeluk seorang anak laki-laki. Saya hanya berpikir bocah ini terlalu lemah. Dia sangat lemah sehingga dia ingin keluarga mereka mencicit dan memeluknya. Pria ini tidak bisa melakukannya. Tentu saja tidak. Kali ini ponselnya bergetar sedikit. Dia melirik ke bawah. Ini adalah keluarga yang saling mencintai. Seseorang di grup mengirim pesan. Lihat ini. Ada berita baru di grup yang sudah lama diam. Dia tiba-tiba teringat bahwa Zizi telah berada di rumah selama lebih dari seminggu. Tetapi mereka belum ditambahkan ke grup mereka. Dia mengklik dan ingin mengundang saya masuk. Melihat pesan yang baru saja dikirim Lu Shiro adalah tautan. Judulnya adalah Lu Shizi, seorang siswa pindahan. Pada hari pertama sekolah, saya bertengkar. Pada akhirnya, dia melarikan diri. Dia tahu gelarnya dengan baik. Itu saja. Judul video yang baru saja saya tonton. Apakah Silk sama dengannya? Juga merasa bahwa anak Zhang Qi tidak layak untuk keluarga mereka. Squeak ingin anggota keluarga mereka yang lain memperhatikan. Dia menunggu dengan sabar kabar dari Celiung. Lihat apakah dia sama seperti yang dia pikirkan. Hampir 2 menit berlalu. Pada akhir bulan, pesan Lu Shiro datang. Ah, saya salah mengirim. Saya tidak dapat menarik jika saya mau. Jangan salah paham. Adikku berperilaku sangat baik di sekolah. Dia tidak menimbulkan masalah. Dia kebetulan berada di kelas yang sama dengan pengganggu sekolah. Mungkin lebih baik bermain dengannya. Hal-hal tidak seperti yang ada di video. Lu Jiangyuan tercengang. Apa yang dimaksud Xiu dengan mengatakan ini? Saya selalu merasa aneh. Lupakan saja, jangan langsung masuk ke grup terlebih dahulu. Dia memikirkannya. Dalam grup, Lu Shiro disetujui. Fan Jiangsheng salah paham tentang sesuatu. Aku ingin marah untukmu. Jadi sengaja pergi untuk menemukan lurus merepotkan. Dia ingat ketika dia menonton video tadi. Orang-orang di sekitar menyebutkan Fan Jiang. Ada juga penyebutan kartu merah kecil. Sebagai siswa sekolah menengah. Masih bajingan yang hanya melihat keluar jendela dengan matanya. Dia masih mengetahuinya. Apa artinya Fan dengan kartu merah kecil? Juga tahu bahwa Fan Jiang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lu Shiro. Sering berkunjung ke gerbang sekolah mereka. Kirim sesuatu ke Lu Shiro. Tidak menunggu Lu Shiro menjawab sampai bel kelas berbunyi. Lu Jiangyuan tidak menunggu. Ini bukan hanya jenderal. Dia akan pergi ke pertemuan nanti. Dia adalah kelas Gaoi. Lu Shiro sangat marah sehingga dia mencengkeram ponselnya erat-erat. Keji dan keji. Kakak keempat mengatakan itu karena saya Fan Jiang. Apakah Anda pergi ke Lu Shizi untuk masalah? Apakah dia berbicara untuk Lu Shizi lagi? Dia tidak bisa melihatnya. Apakah ini jelas masalah Lu Shizi? Siswa mana yang baik akan sepulang sekolah? Saya pergi ke gang untuk melakukan sesuatu dengan orang lain. Dan siswa baik mana yang akan berdebat dengan orang lain? Pada
Pada akhirnya, dia melarikan diri dengan orang-orang di pelukannya. Kelas kedua berakhir pada sore hari. Hangki berada di papan. Buka wajahmu untuk mengambil air untuk Lu Cici. Seorang siswa dari kelas berikutnya masuk ke kelas 18. Kartu merah kecil lainnya. Dia memecahkan rekor lagi. Satu orang menerima 2 kartu merah kecil. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dia akan selesai kali ini. Saya berbaring di atas meja. Dengan malas memasukkan kartu merah ke dalam laci. Teman sekelas di sekitarku melihatku seperti ini. Saya merasa seperti telah pasrah pada nasib saya. Beberapa mulai bersimpati dengan saya. Li Shuang menggosok tangannya dan menatapku dengan cemas. Setelah memikirkannya, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Suaranya sangat kecil. Ku dengar kamu adalah saudara perempuan Lu Shirou. Apakah Anda ingin mencobanya? Cari Lu Shirou. Biarkan dia pergi ke Fan Jiang untuk membicarakannya. Biarkan Fan Jiang melepaskanmu. Fan Jiang menyukai Lu Shirou. Dia pasti akan mendengarkan Lu Shirou. Wajahku menjadi sedikit lebih bulat. Sepasang mata bunga persik. Karena saya baru saja bangun. Berkabut aku berkedip. Sepertinya mendengarkan Li Shuang dengan sangat serius. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Benar saja, saya masih belum cukup tidur. Aku menatap wajah khawatir Li Shuang sejenak. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan sepotong dari laci dalam kesusahan. Saya bahkan tidak mampu makan coklat. Serahkan padanya. Mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Menampar rambut kusam dari kepalanya. Ini seperti membujuk seorang anak. Pergi dan makan coklat. Tunggu adikku selesai makan lalu bermain denganmu. Li Shuang mencubit coklat yang saya serahkan dengan kedua tangan. Rasakan suhu yang datang dari atas kepala Anda. Pipinya langsung memerah seolah-olah dia akan merokok. Saya lupa semua tentang apa yang ingin saya katakan. Saya sudah selesai. Tengkurap dan lanjutkan tidur. Ketika Zhangqi mengambil saya air, dia kembali. Saya tertidur lagi. Saya menerima kartu merah lagi. Itu segera diposting di forum sekolah. Kesombongan si Rou Luxi tidak bertahan lama. Dia pasti tidak akan bisa tinggal di sekolah kali ini. HMPH, seperti dia akan membalas dendam. Saya tidak tahu sama sekali bahwa saya berterima kasih kepada Anda di keluarga Lu. Menanggung begitu banyak tekanan untuknya. Itu pantas untuk menjadi lembut. Kamu tidak bisa pergi ke Fan Jiang untuk menjadi perantara untuknya kali ini. Sebaliknya, dia pasti akan menggertak Anda lebih berani. Di dalam kelas-kelas pertama sekolah menengah. Segera setelah tiba waktunya untuk akhir kelas. Semua orang berkumpul di sekitar Lu Shirou. Lu Shirou tampak malu. Tapi dia saudara perempuan saya. Bukankah itu hal yang buruk? Mengapa saya tidak membujuk Fan Jiang? Su Jing benci besi tidak menjadi baja. Merebut ponselnya. Kamu sangat baik. Jadi untuk mencegah Anda melakukan sesuatu yang bodoh, saya akan mengurus ponsel Anda. Lu Shirou masih sedikit khawatir. Tapi dia tampak tidak berdaya. Tunggu hingga bel kelas berbunyi. Semua orang bubar. Dia menundukkan kepalanya. Sudut mulut bengkok. Bahkan jika hal-hal menjadi sedikit di luar kendali, apa bedanya? Akhir Lu Shizhi masih sama. Bel berbunyi untuk akhir kelas. Saya seperti mayat. Duduk dengan keras. Meregangkan peregangan besar. Lari cepat pada siang hari ini. Makan paha ayam dari kafetaria. Saya tidak ingin memakannya sekarang. Ibu saya yang cantik memberitahu saya ketika dia pergi keluar di pagi hari. Sore hari, saya akan memanggang kue di rumah. Kembali bersamaku untuk makan. Aku akan bergegas pulang dan makan kue sekarang. Luci, kamu pergi sedikit lebih lambat. Tunggu, aku. Zhangqi Gang mengambil tas sekolahnya. Saya berlari ke atas tangga. Dia dengan tegas mengejarnya. Sambil mengejarnya, dia bertanya-tanya, apakah orang ini manusia? Kemarin saya dikejar dan dipukuli oleh orang ini. Berlari cepat juga bisa dijelaskan dengan ketakutan dan merangsang potensi. Lagi pula, pada saat kritis, manusia selalu mampu melakukan hal-hal yang melampaui batasnya. Dan sekarang tidak ada bahaya. Anda masih bisa berlari begitu cepat. Itu tidak normal. Dia terengah-engah dan mengejar ke gerbang sekolah. Lihat saya berhenti. Saya pikir saya sengaja menunggunya. Kalian berlari sangat cepat sendirian. Anda seharusnya tidak melupakan apa yang dikatakan Fan Jiang. Kami akan menunggu Anda di gerbang sekolah sepulang sekolah. Kata-katanya belum selesai. Dia tersentak. Saya bahkan tidak terengah-engah. Melotot ke depan. Fan Jiang, kamu benar-benar di sini. Apakah Anda masih laki-laki? Saya pergi untuk berurusan dengan seorang gadis kecil 3 atau 4 kali. Aku malu padamu. Lihat Anda. Jika Anda tidak tahu, Anda pikir Lucy membunuh seluruh keluarga Anda. Saya merasa seperti dihentikan ketika saya pulang untuk makan kue. Sambil mengerutkan kening, dia harus melihat Fan Jiang. Ketika saya pergi untuk membawa Gangqi pergi kemarin, saya tidak terlihat banyak jika saya berjalan terlalu cepat. Baru kemudian saya melihatnya dengan jelas. Anak laki-laki di depannya, kenakan seragam sekolah, tinggi dan berkaki panjang dengan rambut kuning di atasnya. Alisnya jernih, ada sedikit rasa dingin di wajahnya. Tampilan tingkat rumput sekolah yang tepat. Pantas saja ada di novel, bisa kejam. Salah satu anjing penjilati yang namanya disebut. Menurut plot buku aslinya, pahlawan wanita itu baru ditemukan setelah setengah tahun. Lu Jia diatur untuk belajar di sekolah. Itu tepat di bawah pengoperasian teh hijau Rutro. Keluarga saya tidak mengatur agar saya terdaftar di sekolah menengah nomor
nomor 1 kota Ning. Sebaliknya, dia pergi ke sekolah menengah nomor 3 Ningxi, sebuah sekolah dengan Fan Jiang. Karena hubungan Ruth Rose, saya diintimidasi oleh Fan Jiang di sekolah selama 1 semester penuh. Bahkan ada gejala depresi kemudian. Setelah tertidur, saya secara tidak sadar ingin melompat dari gedung, akan menyakiti diri sendiri dan tiba-tiba akan tertawa terbahak-bahak. Ini seperti gila. Sekolah takut jika sesuatu terjadi pada saya, itu akan mempengaruhi reputasi sekolah. Biarkan aku mengambil cuti dan pulang. Di bawah manipulasi Ruth Rose, keluarga saya tidak tahu bahwa saya diintimidasi dan berubah menjadi ini. Percaya kata-kata Luciro, percayalah karena aku terlalu tidak senonoh dengan teman sekelas di sekolah. Pada akhirnya, saya membuat diri saya menjadi masalah. Sejak keluarga Lu bahkan lebih kecewa pada saya. Penggemar Jiang, semuanya telah sangat merugikan pemilik asli kehidupan sebelumnya. Sekarang musuh harus sangat merah ketika mereka bertemu. Saya harus memikirkan tulang Fan Jiang menjadi abu. Itu benar untuk membalaskan dendam pemilik aslinya. Nah, itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan secara teori. Faktanya, setelah saya melihat Fan Jiang, mataku bersinar. Saya tidak memilikinya kemarin. Pikirkan tentang itu. Saya sangat bodoh. Saya bahkan membiarkan diri saya tinggal di sekolah selama 1 hari ekstra. NU Jiang Yuan membaca berita di forum sekolah. Setelah mengetahui bahwa Fan Jiang keluar dari sekolah sore ini, akan menungguku di gerbang sekolah. Bergegas. Begitu aku mendekat, aku mendengar hatiku. Dalam buku itu, Fan Jiang dapat menggertak saya sampai skorsing dari sekolah. Saya akan diintimidasi olehnya lebih cepat. Saya tidak bisa begitu saja istirahat dari sekolah lebih cepat. Meskipun saya cukup bebas di kelas sekarang, tidak ada yang peduli dengan saya ketika saya tidur sepanjang hari. Itu hanya tidur di atas meja sepanjang waktu. Masih belum baik untuk tulang belakang leher. Aku menyentuh bagian belakang leherku. Saya merasa seperti telah tidur dari tas kaya. Ikan asin tergeletak di atas mayat benda seperti itu. Benar saja, itu seharusnya dilakukan di tempat tidur yang nyaman. Selain itu, saya pasrah menjadi ikan asin. Luciro tidak akan begitu memusuhiku. Itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan saya di rumah lagi. Sungguh seumur hidup, Fan Jiang benar-benar menggertaknya sampai skorsing dari sekolah. Sialan Fan Jiang, mencari yang mati. Lu Jiangyuan melihat ke sisi yang berlawanan. Mata Fan Jiang sepertinya menatap orang mati. Hei, saudara laki-laki keempat saya juga ada di sini. Kurasa dia ada di sini untuk membantuku. Saya menemukan Lu Jiangyuan. Saya sedikit panik. Oh, dia tidak datang untuk membantu saya. Dia seperti buku. Jadilah anjing penjilati Luciro. Abaikan saja saya. Saya mungkin terlalu banyak berpikir. Dia jelas tidak ada di sini untuk membantu saya. Dia pasti masih merasakannya sekarang. Luciro adalah saudara perempuan terbaik di dunia. Apapun itu, selama itu tidak mempengaruhi saya diintimidasi. Itu tidak mempengaruhi depresi saya. Jangan tunda saya diskors dari sekolah. Lalu jalani saja kehidupan datar di rumah. Ini bukan pertama kalinya Lu Jiangyuan mendengarkanku. Sungguh novel. Apa yang ada di buku? Samar-samar menebak. Dia bisa saja hidup dalam sebuah novel, tapi itu akan membuatnya tidak peduli. Dia mendengar intimidasi. Dengarkan tentang depresi. Mungkinkah derit sebelumnya masih dicuri oleh intimidasi Fan Jiang? Depresi juga. Nah, tunggu dia menemukan beberapa karung dan kembali. Fan Jiang selesai. Biarkan saya berpikir tentang apa yang harus dilakukan ketika saya diintimidasi. Oh, itu dia. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang meskipun tidak ada karung, keluarga Lu juga ingin menyerang lebih dulu. Pergi dan beri Fan Jiang pelajaran. Beritahu dia bahwa Zixi mereka juga dilindungi oleh seseorang. Dengarkan ini. Dia pikir lebih baik menunggu. Dia juga ingin melihat apa yang akan dilakukan Zixi. Saya meraih lengan Zhangqi, bersembunyi di belakangnya. Seluruh tubuh saya gemetar, seperti kelinci yang ketakutan. Dia mengerikan. Saya sangat takut. Saya belum mengucapkan sepatah kata pun sejak saya muncul. Fan Jiangmeng yang dimarahi oleh Zhangqi. Dia menatapku entah kenapa. Ini sangat kecil. Dia sedikit skeptis pada dirinya sendiri. Untuk seseorang yang sangat pemalu, 2 kartu merah dibagikan berturut-turut. Apakah tidak ada keributan? Itulah jenis nyali. Sepertinya dengan santai takut, dia akan patuh. Zhangqi tertegun sejenak. Segera, gelombang kemarahan muncul di hatinya. Bukannya Fan Jiang tidak mengatakan apa-apa. Takut seperti ini tanpa melakukan apa-apa. Mungkinkah dalam benaknya, Fan akan semakin menakutkan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Fan Jiang, jenderal penggemar sialan. Anda tahu bagaimana menggunakan kartu merah kecil untuk menakut-nakuti orang. Atau dia akan mendapatkan beberapa kartu merah kecil di masa depan. Mari keluarkan kartu kuning kecil dan kartu hijau kecil. Bukankah itu akan membuatnya terlihat menakutkan? Tidak sekarang. Ketika saya memikirkan hal ini, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia tidak takut pada Fan Jiang. Selama ini akan menjatuhkan Fan Jiang. Setelah itu di dalam hatinya, dia lebih kuat dari Fan Jiang. Saya tidak takut memiliki saya. Aku akan melindungimu. Zhangqi menyingsingkan lengan bajunya dan maju selangkah. Sekarang saatnya baginya untuk tampil. Dia mengambil langkah dan tidak bergerak. Langkah lain dan tidak ada gerakan. Atau hanya bisa melangkah selangkah. Kamu biarkan aku pergi dulu.
dulu. Aku akan membantumu memukulinya. Saya terlalu kuat. Meraih lengan Zhang Qi. Dia tidak bisa pergi sama sekali. Seolah-olah aku tidak mendengarnya. Masih memegangnya erat-erat. Kubur wajahmu di belakangnya. Saya hanya berani melihat dengan tenang. Jangan anti Jiang. Jangan, kau tidak pergi. Dia mengerikan. Dia akan mendominasi saya. Saya sangat takut saya akan depresi. Saya akan takut. Saya takut setengah mati. Kemampuan akting saya sangat bagus. Semoga ada yang memotret video ini, sehingga ibuku yang cantik akan tahu ketika dia melihatnya. Begitu saya pergi ke sekolah, saya akan didominasi. Ini pasti akan sangat tak terkalahkan dan menyedihkan. Kemudian dia membiarkan saya tinggal di rumah untuk perawatan. Saya tidak perlu membuang waktu pergi ke sekolah lagi. Yupes, waktu itu, saya harus pergi ke kafetaria lebih banyak dan makan lebih banyak paha ayam. Jika tidak, Anda tidak perlu pergi ke sekolah di masa depan. Saya bahkan tidak bisa makan kafetaria dan kaki ayam. Sudut mulut instruktur Lu berkedut. Anda melakukan itu. Saya khawatir ibu saya bisa mendengarnya di rumah. Adapun akting, dia menoleh untuk melihat video yang diambil oleh saudaranya di sebelahnya. Ekspresinya sedikit tak terlukiskan. Kirimkan saya salinan video ini. Nanti, dia akan meneruskannya ke kerumunan keluarga. Nu Jiang Yuan, adikmu takut seperti ini. Bukankah Anda pergi ke sana untuk membantu? Saudara itu menekan video untuk berhenti sejenak. Ada beberapa keraguan. Kemarin siang saat makan malam, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Nu Jiang Yuan memberitahunya dengan wajah lurus. Saudara mereka juga tidak. Bagaimana ini akan terlihat begitu lama, dan kegembiraannya masih acuh tak acuh. Seseorang di forum sekolah. Siaran langsung adegan ini di gerbang sekolah. Feng Jiang benar-benar ada di sini. Luci selesai kali ini. TSK, kupikir Luci sangat kuat. Saya tidak menyangka akan begitu pemalu. Feng Jiang belum melakukan apa-apa. Seolah-olah dia ketakutan. Saya benar-benar menertawakannya. Saya juga takut depresi. Dia sangat tidak berguna. Aku masih ingin menggertakmu karena aku punya nyali. Ini benar-benar luar biasa. Lu Xirou dan Su Jing berjalan menuju gedung musik yang lebih dekat dengan pintu masuk sekolah. Su Jing melihat ponselnya saat dia berjalan, sambil mengeluh tanpa henti. Depresi. Ini benar-benar akan terjadi pada Lucy. Sepertinya semuanya masih terkendali. Saudara keempatmu juga ada di gerbang sekolah. Tuhan, dia seharusnya tidak terburu-buru untuk membantu. Lu Xirou menyambar ponsel Su Jing dengan kasar. Orang yang mengambil video itu berdiri tidak jauh dari Lu Jiang Yuan. Kamera kebetulan menggeser ke Lu Jiang Yuan lagi. Dia juga merekam percakapan antara dia dan orang-orang di sebelahnya. Jiang Yuan, adikmu takut seperti ini. Bukankah Anda pergi ke sana untuk membantu? Lu Jiang Yuan menatapku tanpa sedikit pun khawatir. Berkata ringan, jangan pergi. Hati Lu Xirou yang baru ditangguhkan tiba-tiba rileks. Saudara keempat melihat Lu Xizhi diintimidasi seperti ini, bahkan tidak naik untuk membantu. Dia benar-benar tidak menyukai Lu Xizhi. Dia saudara perempuanku. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian. Ayo pergi ke gerbang sekolah dan lihat. Kembalikan telepon ke Su Jing. Lu Xirou berbelok di tikungan, berjalan ke arah gerbang sekolah. Gerbang sekolah. Mendengar Lu Jiang Yuan berkata dengan tegas, dia tidak akan membantu. Saudara-saudaranya curiga bahwa dia berhalusinasi. Ini pasti sesuatu yang bisa dilakukan oleh kakak laki-laki. Jika saya melihat saudara perempuan saya diintimidasi di gerbang sekolah, saya hanya berdiri di samping saya dan makan melon. Jangan maju untuk membantu. Tunggu sampai Anda pulang. Setelah orang tua saya mengetahuinya, pasti akan mencampur ganda untuk saya. Lu Jiang Yuan mengangguk, mengatakan bahwa dia yakin bahwa Zizi akan bertindak. Kalau saja dia naik dan membantu, Zizi tidak bisa melanjutkan. Selain itu, dia merasa bahwa ide Zizi sangat tepat. Tidak menarik untuk pergi ke sekolah. Lebih baik mengacaukan di rumah. Dia memiliki beberapa penyesalan. Mengapa tidak ada yang menggertaknya sebelumnya? Jika tidak, dia akan bisa sakit, kemudian berbaring di rumah. Zhang Qi menjadi gila. Saya sudah mengatakan semuanya. Denganku, dia tidak bisa menyakitimu. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi dan memberinya pelajaran. Dia tidak punya kesempatan untuk tampil sama sekali. Jika itu masih membuat orang berpikir bahwa dia tidak berani melawan Xiang Fanjiang, wajahnya sangat memalukan. Lepaskan, aku tidak bergerak. Dia hanya mengulurkan tangan dan mematahkan jari saya sendiri. Saya masih tidak bergerak. Dia bahkan tidak bisa mematahkan satu jari pun. Saya sangat takut, sangat takut. Aku sangat cantik kecil, terlalu takut. Zhang Qi sedikit skeptis. Anda memiliki begitu banyak kekuatan. Anda menyebut diri Anda lemah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberi makan. Tidak ada gunanya di depanku. Anda sadar, itu semua kekuatanmu. Saya pikir Anda bisa membunuhnya dengan satu jari. Begitu Lu Xirou meninggalkan sekolah, dia berjalan langsung ke sisi Nu Jiang Yuan dan bertanya pada saudara keempat, mencicit, apakah ini diintimidasi oleh orang lain? Sepertinya Anda tidak tahu apa-apa. Setelah berdiri dan menonton sebentar, kata dengan cemas kakak keempat, aku akan naik ke sana untuk membantu Square. Deritnya masih sangat kecil. Dia pasti ketakutan setengah mati. Jelas, dia tidak beberapa hari lebih tua dari Luci. Tetapi untuk melindungi Luci, dia memiliki keberanian untuk berdiri.
saudara keempat pasti akan merasa bahwa dia baik dan berani di dalam hatinya. Para penonton mendengar percakapan mereka. Seseorang mendiskusikannya di tempat. Lucy Rowe sangat baik. Kemarin, Lu Sizhi menggertaknya seperti ini di kafetaria. Dia masih khawatir Lu Sizhi akan ketakutan. Negara ini berutang kepada saya seorang saudara perempuan yang baik seperti Lucy Rowe. Aku akan menangis. Bagaimana Lucy Rowe bisa begitu baik? Dia berkata bahwa Lu Sizhi akan takut ketika dia masih muda. Apakah dia lupa bahwa dia sendiri masih anak-anak? Dengarkan suara-suara ini. Sudut mulut Lucy Rowe melengkung dengan tenang. Tidak, bukankah ada Jangki untuk membantunya? Kami hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Lu Jianyuan menonton penampilan saya dan sedikit lupa. Saya bahkan tidak menyadari bahwa Lucy Rowe akan datang. Ketika saya mendengar dia mengatakan dia akan membantu saya, sangat ketakutan sehingga dia buru-buru meraihnya. Siapa yang tidak tahu? Fan Jiang pergi untuk berurusan dengan Zizi untuknya. Kalau saja dia naik dan membantu. Fan Jiangzhen berjanji untuk tidak menggertak Zizi. Bagaimana Zizi masih bisa berakting dalam drama ini? Lucy Rowe merasa lebih bangga. Kakak keempat sangat mencintainya di dalam hatinya. Dia takut dia akan terluka secara tidak sengaja oleh Fan Jiang di masa lalu. Dia tidak diizinkan maju untuk membantu Lucy. Oh, bahkan jika Lucy kembali lebih awal, bahkan jika dia adalah putri sejati dari keluarga Lu, dia adalah hewan peliharaan kelompok dari keluarga Lu. Masih ada beberapa kekhawatiran di wajahnya. Tapi bagaimana jika Zhangqi tidak bisa melindungi Zizi? Jika Anda tidak dapat melindunginya, Anda tidak dapat melindunginya. Saya sudah menonton drama itu begitu lama. Dia sudah mengetahuinya. Zhangqi tidak bisa bergerak karena dia ditangkap oleh Zizi. Chi pasti takut Zhangqi akan benar-benar mengalahkan Fan Jiang ketika dia melangkah maju. Drama bullying ini tidak bisa berlanjut. Akan lebih baik jika Zhangqi tidak bisa melindunginya. Ini lebih seperti pengganggu. Adapun apakah Zizi akan terluka, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Keluarga mereka Zizi adalah orang dengan sistem. Ini ditempatkan dalam novel yang merupakan Putra Qiyun. Bagaimana Putra Qiyun benar-benar terluka, tapi Lucy Rowe bahkan lebih bahagia di hatinya. Kakak sepertinya membenci penampilan Lu Sizhi. Dia menggigit bibirnya. Kalau begitu aku akan menunggu di sini sebentar. Jika Fan Jiang benar-benar berani menggertak Zizi nanti, aku akan naik dan membantu Zizi memblokirnya. Lu Jianyuan meliriknya. Jangan repot-repot peduli padanya. Tunggu dan tunggu. Selama Anda tidak terburu-buru maju sekarang, saya tidak peduli apa yang dikatakan Zhangqi. Saya hanya tidak akan melepaskannya. Saya hanya akan mengatakan bahwa saya takut. Takut Fan Jiang akan berdiri di seberang mereka. Tiba-tiba saya merasa seperti ini. Ini seperti orang bodoh. Dia salah dengan sesuatu sebelumnya. Saya bahkan ingin berbicara dengan pengecut seperti itu. Mari kita lanjutkan. Lupakan. Di masa depan, kamu hanya perlu berjanji untuk tidak menggertak si Rowe lagi. Aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Anda akan takut dengan kencing nanti. Pengganggu yang, seorang pengecut yang bisa takut buang air kecil dengan santai. Sayang sekali mengatakannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak memanggil saudara-saudaranya untuk pergi. Sudut matanya berkedip. Melihat Zhangqi berhenti lagi, dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Zhangqi, aku tidak menyangka kamu begitu tidak berguna sekarang. Saya tahu saya bukan tandingan saya. Saya tidak ingin mengakuinya. Dia juga berpura-pura ditarik sehingga dia tidak berani maju. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Datanglah dengan lembut bersama saudara-saudara. Perlahan kiri lagi. Tidak ada yang dilakukan seperti kemarin. Zhangqi dan keduanya tertegun pada saat yang sama. Zhangqi, aku akan pergi. Anda tidak tahu apa-apa. Bisakah Anda berhenti berbicara omong kosong? Apakah aku, Zhangqi, akan takut padamu? Aku tidak akan menjadi tandinganmu. Jika Anda tidak menarik saya berjanji Anda tidak akan melihat matahari besok. Itu dia mati. Dia tahu dia akan disalahpahami. Apakah Anda mengatakan ya untuk menggertak saya? Mengapa Anda tidak menggerakkan tangan Anda sebelum Anda pergi? Anda sudah berada di sini begitu lama dan Anda hanya pergi satu pemberhentian di sana. Saya bahkan tidak mengucapkan banyak kata kejam. Anda akan membuat saya kehabisan materi. Ini jika ibu saya yang cantik tidak percaya saya diintimidasi. Maka permainan saya hari ini tidak. Dan apakah Anda memiliki masalah dengan otak Anda? Apakah kamu tidak melihat bahwa dewimu akan datang? Mengapa Anda tidak berperilaku baik di depan dewi Anda? Anda pantas menjadi anjing yang menjilati sepanjang waktu. Tidak bisa berubah positif. Sangat tidak profesional untuk menjadi tidak profesional. Saya punya firasat yang kuat. Baru hari ini, gelombang intimidasi ini. Tidak mungkin bagi saya untuk tinggal di rumah dalam satu langkah. Berbaring dan berjalan. Hidup saya terserah saya. Saya harus mengambil kesempatan saya. Menggertakkan giginya dan melepaskan Zhangqi. Saya berlari menuju Fan Jiang. Ketika Fan Jiang tidak bereaksi, di depan Fan Jiang, jaraknya hanya kurang dari 10 cm dari Fan Jiang. Dari kejauhan, ini sama seperti jika saya sudah bertemu Fan Jiang. Saat itulah itu terjadi. Saya jatuh ke samping. Kelihatannya sangat lemah. Wajahnya bahkan lebih ketakutan. Air mata berputar-putar di matanya. Berbaring saja di tanah dan jangan bangun. Kata dengan menyedihkan. Ini menakutkan, itu bagus. Itu
Itu mengerikan, dan dia bilang dia akan pergi. Ternyata itu melumpuhkan saya. Begitu saya rileks dan keluar, dia menyerang saya. Dia sangat menakutkan. Saya dulu pergi ke sekolah nanti. Akankah seseorang secara tidak sengaja dibunuh olehnya? Begitu saya rileks dan keluar, saya mulai menyerang saya. Dia sangat menakutkan. Saya dulu pergi ke sekolah nanti. Akankah seseorang secara tidak sengaja dibunuh olehnya? Bu, aku harus khawatir seperti ini setiap hari ketika aku pergi ke sekolah. Saya pasti akan segera depresi. Saya pernah mendengar bahwa orang dengan depresi bunuh diri. Aku akan bunuh diri di masa depan. Jika saya bunuh diri, ibu dan saudara laki-laki saya yang cantik, mereka akan sedih. Tapi saya tidak bisa menahannya. Kecuali ibu saya tidak mengizinkan saya pergi ke sekolah di masa depan. Kalau tidak, saya takut setiap hari Anda akan diintimidasi. Pasti tidak ada jalan keluar. Wajah Lu Jiangyuan hitam. Saya diam-diam berpikir bahwa ini terlalu berlebihan. Yang lain juga bingung. Kurasa aku tidak terpesona sekarang. Jadi barusan seharusnya benar-benar terlihat bahwa itu adalah saya. Mengambil inisiatif untuk bergegas dan memblokir di depan Fan Jiang. Dan juga, bagaimana saya bisa membuat begitu banyak asosiasi sekaligus. Saya tidak berpikir saya akan menjadi siswa selain siswa. Ada juga pekerjaan sampingan untuk menulis novel. Dahi Fan Jiang sedikit berkedut, mengepalkan tinjunya dan ingin membunuh. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Aku tidak bertemu denganmu sama sekali. Dan saya, Fan Jiang, adalah manusia. Saya belum membunuh siapapun. Meskipun aku ingin membunuhmu sekarang, tapi saya tidak akan membunuhnya. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah mengatakan itu, dia segera menyuruh saya pergi. Jika dia tidak pergi, dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bunuh aku. Dalam kelompok keluarga yang saling mencintai seperti ini, Lu Jiang dan Lin Mani adalah beberapa di antaranya. Semua klik pada video yang baru saja diposting Lu Jiangyuan ke grup. Lu Jiangyuan dan Lu Xirong sama-sama keluar dari gerbang sekolah. Ikuti saja saya. Masuk ke mobil keluarga Lu dan pulang. Saya sangat gugup di dalam mobil. Untungnya, saya mengkonfirmasi dengan Lu Jiangyuan. Seseorang benar-benar merekam video itu. Dan dia ceroboh. Saya telah mengirim video ke ibu dan ayah. Saya sedikit lega. Adapun Lu Xirong, dia menatapku seperti orang idiot. Ini benar-benar mati otak. Sayang sekali di gerbang sekolah. Saya bahkan takut tidak ada seorang pun. Simpan sejarah hitam saya. Saya tidak melihat saudara laki-laki keempat dan berpikir saya terlalu malu. Saya juga mengirim video ini ke orang-orang di rumah. Apakah Anda membagikannya dengan Anda? Waktu sekolah diliburkan di sore hari. Itu juga kebetulan menjadi titik jam sibuk. Ada banyak mobil di jalan. Sekolah ini agak jauh dari villa keluarga Lu. Jauh lebih jauh dari rumah daripada perusahaan Lu Jia. Pada saat saya pulang dengan beberapa dari mereka, Pastor Lu dan Lu Jiangyu sudah duduk di ruang tamu. Ibu dan ayah, kakak, saya kembali. Begitu saya memasuki pintu, saya melihat ke ruang tamu di sofa. Keluarga yang duduk rapi. Setelah saya menyapa dengan hangat, tiba-tiba saya menjadi depresi. Ada juga beberapa kemerahan di mata. Sedih, saya berjalan ke sudut sofa dan duduk, memegang bantal dan menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Hari-hari ini, begitu saya sampai di rumah, saya mencari sesuatu untuk dimakan. Rasanya seperti orang yang berbeda dibandingkan dengan saya. Dalam situasi ini, bahkan jika itu orang buta, saya juga bisa merasakan tekanan udara rendah di tubuh saya. Saya hanya tahu apa yang terjadi. Setelah menonton video, Lin Mani, yang sudah sedikit khawatir, ini akan menjadi lebih mengkhawatirkan, kata saudara keempat. Dia secara tidak sengaja mengirim video itu ke ibu dan ayahnya, tapi tidak ada dari mereka yang menanggapi. Mungkin saja Anda belum sempat menonton videonya. Saya tahu segalanya. Bangsawan sibuk, mereka tidak punya waktu untuk menonton. Saya hanya mengingatkan mereka untuk melihatnya. Saya berpura-pura sangat sengsara sekarang. Ibu cantik adalah orang yang berhati lembut. Tunggu dia tahu bahwa saya lahir di tahun 80-an. Dia tertekan. Saya bilang saya tidak perlu pergi ke sekolah besok. Kebahagiaan datang seperti ini. Saya sedikit tersanjung. Min Mani tiba-tiba merasa, sepertinya saya sedikit khawatir tentang anak ini. Saya senang dia tidak mengambil inisiatif untuk bertanya tentang video barusan. Du Fu juga merasa bahwa dia akan bekerja lebih banyak jika dia tahu. Saya seharusnya tidak khawatir bahwa saya akan kembali sepagi ini. Jiang Yu sedikit berbinar. Kemampuan akting gadis kecil itu sepertinya baik-baik saja. Dua bunga yang lebih kecil dari dua yang terakhir ditandatangani oleh perusahaan mereka. Kemampuan akting harus bagus. Hanya saja kelas 18 adalah kelas terburuk di seluruh sekolah. Juga digulung. Kalau tidak, mengapa gadis kecil ini tidak begitu ingin pergi ke sekolah? Tidak, tunggu. Anda harus menelepon dan bertanya kepada pimpinan sekolah. Mengapa ibuku yang cantik tidak bertanya padaku lagi? Ayah besar, kakak, mereka bahkan tidak bertanya apakah saya di sekolah. Apa yang terjadi? Anda melakukannya. Bagaimana saya bisa mengingatkan Anda? Perhatikan fakta bahwa saya sedang diintimidasi. Tidak, saya harus berdiri. Dia menghela nafas lagi. Kemudian saya melepas sepatu saya. Angkat kaki Anda dan injak sofa. Pegang kaki Anda dan kubur kepala Anda di satu sisi. Mulai memompa. Aku sangat lemah. Air mata ini
ini datang seperti yang mereka katakan. Luar biasa, aku menangis seperti ini. Anda harus memperhatikannya. Tapi itu baik-baik saja. Anak-anak aktif memiliki permen untuk dimakan. Bahkan jika Anda tidak memperhatikannya, selama saya cukup proaktif. Jika Anda tidak ingin memperhatikannya, Anda harus memperhatikannya. Untuk gigitan makanan, saya bisa datang jauh-jauh untuk menemukan kerabat saya. Artinya itu hanya hal sepele. Saya tidak akan menunggu semua orang bertanya. Saya terisak dan berkata dengan cepat dan mulai. Saya sangat tidak berguna. Saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri. Saya juga meminta orang-orang merekam video. Saya juga membiarkan Anda melihat videonya. Anda semua sangat sibuk, tapi saya juga menunjukkan video ini. Kamu akan mengkhawatirkanku. Saya sangat tidak berbakti. Saya pernah diintimidasi seperti ini. Saya takut dan saya akan buang air kecil. Tapi saya tidak khawatir diintimidasi saat ini. Ini tentang mengkhawatirkan. Buang waktumu mengkhawatirkanku. Lihat betapa bijaksana dan peduli saya. Anda akan merasa lebih kasihan pada saya. Jadi, kamu bahkan lebih enggan mengirimku ke sekolah. Diganggu. Oh ya, saya sangat jenaka. Semua orang di keluarga lu berpikir bahwa saya tidak ingin pergi ke sekolah. Benar-benar ada banyak mata. Sistem yang menyaksikan adegan ini sangat lega. Betapa baiknya hati tuan rumah. Dengan cara ini, dia bisa menjadi pasangan wanita yang baik dan kejam, mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Lu Jiangyu adalah orang pertama yang bereaksi untuk menekan senyum di sudut mulutnya. Ekspresinya sekarang terlihat sangat serius. Mengatakannya dengan serius. Maksudmu, apakah guru secara tidak sengaja mengirimi kami video itu? Tidak apa-apa. Aku terlalu sibuk hari ini. Saya belum sempat mengklik video untuk menontonnya. Karena Anda sangat mengkhawatirkan kami melihat videonya. Akan ada kekhawatiran bahwa Anda akan merasa bahwa Anda tidak berbakti. Kalau begitu aku tidak akan melihatnya. Jumlah jalan sangat serius. Bagaimana cara mengajari putriku jika dia memiliki terlalu banyak mata? Jadi dia mengangguk. Katakanlah, karena Anda tidak ingin kami melihat video ini terlalu banyak. Ayah juga tidak melihatnya. Ibu juga tidak menontonnya. Dikatakan bahwa itu adalah video yang akan membuat Zizi tidak senang. Menunjukkan bahwa dia tidak begitu penting. Oke, pergi cuci muka dan datang untuk makan malam. Sudah lama di pintu sepulang sekolah. Saya terjebak dalam lalu lintas di jalan lagi. Ini akan menjadi gelap. Setelah Yumani selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju restoran. Siapkan makan malam hari ini dengan koki kepala pelayan. Saya menyapa dengan ekspresi di wajah saya. Bukan bagaimana Anda memiliki sikap ini. Saling peduli antara kerabat dan orang yang dicintai. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Yang itu. Tapi ini tentang video saya diintimidasi di sekolah. Anda bahkan tidak melihatnya. Kemudian saya tidak bertindak di sekolah. Aku mengkhawatirkanmu. Saya benar-benar akan tinggal di sekolah selama 3 tahun. Saya tercengang dan panik. Ini benar-benar membuat saya sedikit bingung. Bukankah karena aku menangis cukup parah, atau aku akan menangis lebih menyedihkan? Tangisan kesabaran semacam ini tidak berhasil. Saya menangis. Saya ingat saya memiliki konferensi video yang harus dilakukan. Saya akan pergi ke pertemuan dulu. Jangan menunggu aku makan sebelum saya bisa mulai menangis. Lu Jiangyu pergi. Lu Fu juga berdiri dan berkata, ketika saya pulang kerja, Lawang sepertinya sedang terburu-buru untuk mencarikan sesuatu untukku. Saya akan menelepon kembali dan bertanya. Bahkan Nen U Jiangyuan membuat alasan untuk naik ke atas. Saya akan menangis dan menangis. Lihat ruang tamu, hanya Lu Shirou yang menjadi penonton. Buang bantal di pelukan Anda dengan tegas. Jika Anda tidak menangis, Anda bisa menangis wall. Bahkan penonton sudah hilang. Tidak heran pemilik aslinya memiliki kehidupan yang begitu menyedihkan di kehidupan terakhirnya. Keluarga sangat tidak berperasaan. Lu Shirou mendengus. Tanpa malu-malu tertawa. Benar saja, saya masih sama di keluarga Lu, dan saya tidak disukai. Keluarga Lu sama sekali tidak peduli tentang saya diintimidasi. Lu Shirou awalnya berpikir bahwa aku akan menjadi seperti sebelumnya lagi. Sengaja melakukan sesuatu untuk menyalahkannya. Dan kemudian biarkan keluarga membencinya. Saya tidak menyangka bahwa dia belum melakukan apa-apa. Keluarga Lu sudah acuh tak acuh padaku. Itu bagus juga. Kalau dipikir-pikir itu, senyum di wajahnya semakin cerah. Keluarga Lu sedang makan. Tidak ada kebiasaan untuk tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka akan berbagi hidup mereka satu sama lain. Atau sesuatu di tempat kerja. Saling mengenal sebagai sebuah keluarga. Suasana kekeluargaan lebih dari rata-rata keluarga kaya. Jauh lebih baik ketika semua orang berbagi sesuatu. Saya hanya ingin makan dengan tenang. Kamu sama sekali tidak peduli tentang aku diintimidasi. Lalu saya akan berpura-pura depresi terlebih dahulu. Ketika Anda mengetahui bahwa saya tidak banyak bicara, akan terrealisasi. Saya benar-benar seperti itu. Aku tidak percaya kamu akan mengirimku ke sekolah. Sayalah yang ingin membuat hal-hal hebat. Itu sebabnya saya tidak akan menyerah dengan mudah. Saya tidak bisa menjalani kehidupan datar di rumah selama sehari. Saya hanya akan terus mencoba. Lin Mani baru saja pergi untuk datang ke restoran. Ada beberapa penyesalan. Saya khawatir saya akan sedikit salah paham dengannya. Jadi ada celah di antara saya. Saya
Saya tidak menyangka akan mendengar hati saya sekarang. Benar-benar menenangkan pikiran Anda. Pada saat yang sama, itu lebih bertekad. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Anda tidak bisa dengan mudah jatuh cinta pada anak ini. Anak ini masih sangat muda. Saya tidak ingin bekerja keras. Tidak boleh hanya berpikir tentang berbaring datar. Jika itu benar-benar tergeletak di rumah setiap hari, apa yang harus dilakukan jika Anda berbaring seperti bangkai kapal? Saya masih berpikir saya sudah berada di rumah selama hampir setengah bulan. Sepertinya saya beradaptasi dengan baik di rumah. Akhir pekan itu, Anda dapat mengatur beberapa kelas bakat untuk saya atau semacamnya. Izinkan saya mempelajari lebih lanjut, berbaring lebih sedikit. Lufu dan Lin Mani juga berpikir untuk pergi bersama. Tunggu sampai akhir minggu. Biarkan aku pergi ke perusahaan bersamanya untuk bekerja lembur. Biarkan saya merasakan kehidupan kerja terlebih dahulu. Anak muda lebih aktif, banyak bergerak. Tidak akan ada keinginan terus-menerus untuk berbaring datar. Lu Jiangyu berpikir sejenak. Apakah ada yang saya lakukan di perusahaannya? Pokoknya, ketika saya pergi ke sekolah, itu hanya tentang berpartisipasi. Tidak peduli apa hasilnya. Kemudian buat saya bergerak dengan cara lain. Jangan terus mencoba berbaring. Mengapa mereka menggunakan mata yang begitu aneh? Lihat aku. Saya melihat gejala depresi saya begitu cepat. Melihat semua orang menatapku tanpa berbicara. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Saya diam-diam bahagia. Lu Jiangyu merasa bahwa dia akan terus mendengarkan hatiku. Dia tidak bisa menahan tawa. Jadi saya hanya mengubah topik pembicaraan. Saya akan menandatangani Ji Zefeng besok. Ini adalah pembawa berita yang sangat populer di aplikasi musik tertentu baru-baru ini. Jika beberapa dari Anda menyukainya, Anda bisa pergi bekerja di akhir pekan. Aku mengatur agar dia bertemu denganmu. Ji Zefeng adalah 20 keluar. Kepala pemuda itu, dengan beberapa video menari, itu menjadi populer di internet. Sekarang itu adalah idola banyak siswa sekolah menengah dan mahasiswa. Lu Jiangyu memandang beberapa siswa sekolah menengah di rumah. Saya pikir mereka mungkin juga penggemar Ji Zefeng. Saya ingin mereka bahagia juga. Lu Jiangyuan berkata bahwa dia tidak menyukai pria itu. Bukankah itu hanya beberapa kedipan mata? Tidak setampan saya. Menari tidak sebagus milikku. Sampah satu. Sebagai pria tampan, Lu Jiangyuan setara. Meremehkan semua pria yang lebih populer darinya. Lu Jiangyu menatapku. Bertanya kepada Lu Shirou, bagaimana dengan kalian berdua? Jika ada teman sekelas Anda yang menyukainya, Anda juga dapat membawanya. Tidak apa-apa juga. Kami memiliki hubungan yang lebih baik dengan teman sekelas kami. Ji Defeng. Lu Shirou ingat orang seperti itu. Saya mencibir di dalam hati dan sampah. Saya ingat bahwa kakak laki-laki tertua saya pergi untuk membawa saya kembali hari itu. Setelah saudara perempuan saya membawa saya kembali, dia rukun dengan saya. Terlepas dari penampilan Big Brother sekarang, dia sepertinya juga tidak terlalu peduli dengan saya. Tapi itu tidak berhasil bagi saya untuk bersikap baik sebelumnya. Tidak ada, aku tidak terlalu menyukainya. Itulah yang terjadi. Saya tidak memberitahu kakak laki-laki tertua saya tentang hal-hal ini. Buat kakak laki-laki tertua sakit kepala. Sampai akhir, ketika segala sesuatunya akan lepas kendali, aku akan keluar lagi untuk membantunya. Dengan cara ini, kakak laki-laki tertua akan lebih berterima kasih kepada saya. Tidak ada tempat bagiku di hatiku. Saya juga menggelengkan kepala dan berkata saya tidak tahu, tidak suka, tidak tertarik. Saya hanya ingin mengacaukan, hanya ingin berbaring datar. Ada yang namanya mengejar bintang. Serahkan pada orang-orang muda yang energik untuk melakukannya. Saya menghitung. Saya baru saja mengatakan 10 kata. Ini untuk pasien depresi. Itu tampaknya banyak yang bisa dikatakan. Tidak, katakanlah lebih sedikit. Akhir-akhir ini, saya berpura-pura tidak berbicara. Haruskah saya belajar bahasa isyarat? Bukankah itu tampak lebih seperti itu? Lu Jiangyu mendengarkan. Sudut mulutnya berkedut keras. Untuk sesaat dia ingin memberitahuku, kalau saja saya belajar bahasa isyarat, itu tidak seperti depresi. Ini seperti orang tuli dan bisu. Jika bukan karena mendengar hatiku, mungkin keluarga saya akan mengirim saya ke sekolah untuk tunarungu. Tidak. Terlalu melelahkan untuk belajar bahasa isyarat. Ini jika saya mengungkapkan keinginan saya sedikit lebih kuat. Kalau begitu saya tidak akan membicarakannya sepanjang hari. Itu tidak berarti saya berolahraga sepanjang hari. Dengan tegas jangan belajar bahasa isyarat. Mempengaruhi saya untuk berayun busuk. Mata Lin Mani langsung berbinar. Kedengarannya seperti hal yang baik. Andai saja saya diminta untuk belajar bahasa isyarat, maka saya tidak bisa berbaring datar. Anak muda lebih banyak bergerak setiap hari. Itu baik untuk kesehatan mereka. Saya hanya tidak tahu apakah ada bahasa kaki selain bahasa isyarat. Ketika saatnya tiba, saya akan mempelajarinya juga. Jika tidak, bahasa isyarat optik hanya memiliki tangan berotot. Itu juga tidak terlalu bagus. Tunggu
Tunggu sampai besok setelah saya pergi ke sekolah. Lalu dia keluar dan bertanya, lihat apakah ada sekolah bahasa isyarat yang bagus di dekatnya. Saya tidak tahu. Saya secara tak terlihat telah mengurangi kemungkinan kebusukan. Menikmati makan sepotong susu rebus lembut rebus. Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lu Jiangyu. Katanya, Anda baru saja mengatakan artis yang ingin Anda tanda tangani bernama Ji Zefeng. Lu Jiangyu mengira saya akhirnya bereaksi. Ji Zefeng adalah idola saya. Dia mengangguk dan berkata, ya, jika Anda ingin melihatnya, saya dapat mengatur agar Anda bertemu dengannya di akhir minggu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kakak laki-laki tertua saya akan selesai. Tapi mengapa plot ini juga maju? Bukankah ini seharusnya terjadi setengah tahun kemudian? Saya ingat akhir, tepat ketika perusahaan Big Brother akan gulung tikar. Lu Shirou lah yang berdiri untuk membantu kakak laki-laki tertua untuk menstabilkan perusahaan. Kakak laki-laki tertua juga karena kejadian ini. Saya lebih percaya pada Lu Shirou. Saya bahkan lebih membencinya. Ini terjadi lebih awal. Akankah kakak laki-laki tertua lebih percaya pada Lu Shirou? Saya akan dikirim ke luar negeri sebelumnya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Anda dapat memperjelas.